2, 1, 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Rumah Gadang Minangkabau. Apa kabarnya Dusana Ranah dan Rantau? Kembali Mila dari Riyadh, Saudi Arabia, hadir ke ruang dengar Dusana Ranah dan Rantau, tentu saja di acara ataupun program kesayangan kita yang ya untuk beberapa waktu ini sempat terpending ya karena liburan Idul Adha dan segala sesuatunya. Nah, kali ini kita hadir kembali Mauta Eksklusif. Ya di hari ini hari apa nih? Hari Ahad ya. Saya sampai lupa nih ya. Hari Ahad tanggal 9 Juli 2023. Dan tentu saja kami hadir dengan isu-isu ataupun topik-topik pilihan yang tidak hanya memberikan informasi tetapi juga mengedukasi para pendengar di radio Rumah Gadang Minangkabau. Untuk kali ini topik yang akan kita diskusikan bersama nih Dusana Rana dan Rantau, yakni mengenai energi transisi menuju Indonesia bercahaya. Nah, bercahaya ini maksudnya apa? Dan siapa saja sih narasumbernya? Seperti yang sudah dipromosikan ataupun diberitahukan kepada Dusana Rana dan Rantau, Mauta Eksklusif kali ini akan hadir dua pembicara yang luar biasa yang mudah-mudahan kita dapat mengambil berbagai informasi serta ilmu ya, pengetahuan dari dua narasumber ini. Dan sudah hadir di ruang dengar kita narasumber yang tentu saja dari tadi Dusana Rana dan Rantau tunggu-tunggu kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Sudah ada Pak Edo Mahendra, Doctor of Philosophy, di mana beliau ini adalah Special Advisor to the Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment, juga sebagai Head of Just Energy Transition Partnership atau GETP ya, di kesekretariatannya. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edo. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sehat ya, Pak? malam. Alhamdulillah sehat Bu Mela. Terima kasih banyak sudah diundang ke acara ini. Saya merasa terhormat untuk bisa sharing di sesi kali ini. Terima kasih. Iya, terus sama-sama kita juga terima kasih nih sudah mau hadir dan menyempatkan waktu. Dan juga ada narasumber berikutnya yang tentu saja dalam dunia pendidikan kalau tadi ya praktisi dan ataupun ya bisa kita pakar di bidang ekonom ya, seorang ekonom gitu kan Pak Edo. Nah, kali ini ada praktisi pendidikan kita, ada dari Rektor Sumbawa University of Technology, ada Bapak Khairul Hudaya PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nih Pak Khairul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mela atas kesempatannya dan selamat malam para pendengar dan juga pemirsa Radio Rumah Gadang. Iya, terima kasih. Beliau juga merupakan asisten profesor Department of Electrical Engineering di University of Indonesia. Iya, Dusana Rana dan Ranto pada nanti sesi diskusi dan juga Dusana ingin bertanya silakan bisa melalui WhatsApp interaktif kami di nomor telepon plus 62 851 0096 8460. Nah, tentu saja sambil menjalankan aktivitas sambil mendengarkan radio Rumah Gadang Minangkabau. Iya, Pak Edo dan Pak Khairul, ini sebagai prolog nih ya, saya akan sharekan satu gambar yang saya dapat dari World Economic ini ya, websitenya. Sebentar. Ya, dari World Economic Forum. Udah Asbi, apakah bisa di-sharekan gambarnya atau dari saya saja? Tidak masalah. Oke. Apakah keluar tampilannya, Bapak? Oke ya, sudah ada ya. Ya, seperti yang kita ketahui Dusana Rana dan Rantau, mohon maaf. Ya, kalau kita bicara energi transisi, ya, tentu sekarang ini menjadi isu yang lagi booming ya, lagi panas ya di Indonesia dan juga internasional. Tetapi pada prinsipnya ternyata
kita itu sebenarnya 200 tahun yang lalu sudah mengalami yang namanya energi transisi ya. Kalau kita lihat dari gambar nih ya Pak Edo, Pak Khairul, di tahun 1800 ya kan ya, di mana itu sebelumnya ada ya revolusi industri ya, di mana kita lebih banyak menggunakan tradisional biomas seperti kayu bakar dan segala macamnya ya kan. Dan juga perkembangannya adalah di tahun 1859 di mana ditemukannya pertama kali apa ya bukan kilang minyak ya, ladang minyak lah seperti itu ya di USA, dan di sanalah mulai adanya komersil dalam dunia perminyakan. Lalu di sekitar tahun 1930 di sini ada inovasi, bisa dikatakan inovasi teknologi ya, di mana penggunaan energi dari batu bara itu dimanfaatkan luas ya kan sebagai steam power, dan juga dalam dunia industri menjadi energi utama. Dan di tahun 1960 gitu kan, di sini terlihat bahwa penggunaan energi oil, dan lagi-lagi kita bicara inovasi dalam dunia industri, dunia energi, bahwa ternyata hampir bisa dikatakan 40% dari penggunaan energi di dunia itu mengandalkan dari oil. Ini lebih banyak ke bensin ya, lebih kurang seperti itu. Nah, tahun 2020 nih kan ya, ternyata meningkat gitu kan ya, penggunaan itu mencapai sekitar 78% konsumsi energi dunia ya kan Pak. Nah, kalau kita bicara energi transisi, sebelum kita nanti bicara strategi, bicara secara teknikal gitu kan ya, dan sebenarnya apa tujuan dari energi transisi itu, barangkali bisa sebagai pembuka kita ya kan, pemantik untuk pendengar radio juga, apa sih sebenarnya energi transisi itu Pak, ya kan? Dan apa bedanya antara transisi energi dan juga transformasi energi. Barangkali Pak Edo nih ya, yang bisa membuka diskusi kita kali ini. Silakan Pak Edo. Ya, terima kasih Bu Mela. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terima kasih udah langsung ini ya, straight to the heart of the conversation ya, langsung topik diskusinya, dan sebuah grafik yang sangat menarik karena itu menunjukkan sejarah dunia terkait dengan energi. Kalau untuk yang nanti definisi teori, saya akan undang Pak Dr. Khairul lah yang menjelaskan. Tapi memang apa namanya sejarah dunia itu ya. Jadi kalau misalkan kita tarik ke belakang, kan ada negara emerging economies, ya, negara berkembang, ada yang sekarang ada di negara maju, segala macam. Itu ada satu karakteristik utama yang saya boleh bilang itu adalah kondisi perlu, necessary condition, sehingga sebuah negara itu bisa menjadi maju. Apa itu? Itu adalah industrialisasi. Belum pernah ada negara di dunia yang mendapatkan status negara maju atau jadi negara advance economies tanpa melakukan industrialisasi, tanpa melalui fase-fase industrialisasi. Nah, industrialisasi itu kan proses untuk sehingga mereka itu ada basis sektor industri yang kuat di situ. Itu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi mereka, sehingga mereka punya pertumbuhan ekonomi yang sustain, ya, terus sehingga mereka bisa melipat gandakan terus kue ekonomi mereka sehingga mereka bisa jadi negara maju. Nah, ada yang maju karena misalkan sumber daya alam juga ada, tapi sangat jarang, dan itu kebanyakan juga ditransform oleh industri juga. Ada industri yang berbasiskan sumber daya alam. Tapi kalau cuma hanya menggali, menebang, memetik, ya, kemudian dijual mentah, itu nggak pernah ada ceritanya bisa jadi negara maju dari situ. Nah, industrialisasi ini salah satu implikasinya adalah dia memakan energi yang banyak. Jadi semua proses industrialisasi pasti membutuhkan sumber energi yang besar. Nah, karena zaman dulu itu fossil fuel ya, tadi disampaikan sejak revolusi industri ya, dari biomas yang tradisional,
kemudian menjadi fossil fuel based, baik itu batu bara ya lewat steam engine itu, termasuk oil juga. Nah, itu jadi basis pertumbuhan industrialisasi di dunia. Nah, maka dari itu kalau kita plot nih ya, ada time series antara ya pembangunan ekonomi, dengan emisi itu pasti korelasinya sangat kuat. Kenapa? Karena kan yang fossil fuel zaman dulu itu tuh memang menghasilkan emisi yang besar dan mereka bertumbuh dari situ. Nah, jadi kalau ditanya transisi itu seperti apa ya? Transisi itu kan proses ini ya, berubah. Dulu biomas yang masih sederhana, kemudian sejak revolusi industri, fossil fuel. Kemudian dengan adanya teknologi sekarang, kita beralih ke energi terbarukan karena ada tantangan climate crisis di dunia. Jadi eh, transisi dari mana itu yang terjadi selama berapa ratus tahun ini ya. Jadi ini kita. Nah, sekarang ke depannya ini ada transisi baru nih dari fossil fuel menjadi ke renewable ataupun clean energy, antara dua itu yang mana itu nanti kita mencoba semua negara di dunia ya untuk break the traditional pathway sehingga orang masih bisa bertumbuh tanpa berkaitan erat dengan emisi. Itu yang kita sebut low carbon economy. Nah, jadi seperti itu memang ininya prosesnya ya. Tetapi memang selama ini tradisional adalah uh, untuk menjadi negara maju maka Anda harus punya industri. Untuk industri maka makan energi yang banyak. Energinya sumbernya selama berapa ratus tahun terakhir ini adalah fossil fuel. Fossil fuel menghasilkan emisi yang tinggi. Sehingga tidak ada negara maju tanpa emisinya besar untuk dari sektor energinya. Jadi seperti itu. Itu yang sekarang banyak negara coba patahkan hubungan tersebut. Sehingga bagaimana kita bisa mencari pathway, kita bisa maju tanpa beremisi yang seperti itu kurang lebih. Ya, Pak Edo, sebagaimana juga hasil dari KTT G20 kemarin ya di Bali ya, November juga menghasilkan deklarasi pemimpin. Salah satu poinnya adalah yang mengangkat isu ini ya, bagaimana mengurangkan dan larinya kepada menjaga keberlangsungan ekosistem pada masyarakat dunia. Nah, kalau dulu kita kan transisi energinya itu hanya pure bisa dikatakan perubahan energinya itu, penggunaan energinya ya kan dari kayu bakar, batu bara, terus minyak dan segala macamnya. Namun saat ini mungkin diperkuat lagi selain tadi krisis ekonomi juga iklim ataupun ini ya kondisi bumi kali ya Pak ya, sehingga ini menjadi fokus. Dan juga nih kalau tadi Pak Edo juga menyinggung bahwa industrialisasi. Nah, nanti saya akan bertanya nih sebagaimana juga risetnya Pak Edo ya di programnya tentang pengujian kebijakan ya Pak ya. Barangkali nanti itu ada pengaruhnya ya antara sosial dan trade untuk perubahan ataupun transisi ini. Baik, pertanyaan berikutnya nih, Mbak ya. Sebenarnya seberapa besar sih urgensi transisi energi ini di Indonesia? Apakah kita sekedar ikut-ikutan, ya kan ya? Karena kalau kita melihat dunia ini ada dua versi, ibaratnya seperti itu ya. Versi Eropa, Amerika, oke saya mempertahankan nih yang tetap fosil gitu kan ya, tapi saya akan memaksimalkan penggunaan teknologi nih, ya kan ya. Saya akan memanfaatkan. Barangkali nanti bisa Pak Khairul juga nih menjawab nih Pak tantangannya ya kan teknologi dalam dunia pendidikan kita sanggup nggak ya? Dan juga pandangan ataupun prinsip yang harus ada perubahan saklek ya kan untuk tidak menggunakan fosil karena menyebabkan emisi. Nah, Pak Edo, sejauh mana sih urgensinya di Indonesia? Kita nih kan di tengah-tengah nih. Apakah harus ikut yang kanan, kiri, atau gimana? Atau kita punya penilaian tersendiri? Ya, terima kasih. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu saya jelasin dulu ya. Jadi yang pertama, climate crisis ini, semua climate change yang ada di Paris Agreement, kita melawan krisis iklim ya, global warming segala macam itu perlu dilihat. Jadi ada satu prinsip yang harus kita pahami bersama di dunia itu namanya
Ini adalah sekarang ya, common but differentiated responsibility. Artinya apa? Ini ada tanggung jawab bersama, tetapi berat beban pikul tanggung jawab tersebut tidak boleh sama. Kenapa? Karena original sin-nya beda. Jadi kalau kita boleh quote unquote dalam tanda petik kadar dosanya bagaimana nih? Itu kita tidak bisa menyamakan antara negara maju dengan negara berkembang. Kalau pendengar, pemirsa itu cek data ya dari 1850 tahun 1950 sampai data yang pertama ada, tarik itu sampai ya tahun lalu lah gitu ya. Orang kan bilang, oh Indonesia tuh emisi nomor 5 di dunia. Tapi itu oke, kita breakdown dulu. Apa yang perlu di breakdown? Emisinya dari mana? Kalau Indonesia itu yang pertama emisinya paling banyak tuh dulu dari dari forestry. Kita tuh lewat membuka hutan segala macam ya untuk membangun baik itu pembukaan hutan, kebakaran hutan segala macam itu sumber emisi kita. Kalau dari sisi energinya kurang. Kalau kita bandingkan dengan misalkan ya negara-negara maju ya yang ada di barat utamanya yang sudah negara-negara lama yang industrialisasi yang old industrial countries itu energi sangat besar sekali. Mereka sudah berkontribusi emisinya. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita boleh ini ya, jadi prinsip dulu nih prinsipnya. Jadi nggak boleh sama tanggung jawab antara misalkan negara-negara maju yang ada di G7 dengan negara-negara emerging seperti Indonesia dan lain-lain, kan di ASEAN dan segala macam itu. Baik itu di Asia, Afrika atau tempat lain. Nggak boleh sama. Kenapa? Karena dosa sehingga itu sampai udah kena emisi di atas itu kan mereka sudah menikmati setelah ratusan tahun. Mereka jadi negara maju, kemudian sekarang mereka sudah kaya ya industrialisasi pakai pakai batu bara, pakai pakai minyak bumi ya oil and gas itu yang fossil fuel atmosfer dari global warming segala macam terus sekarang tiba-tiba datang ini kita krisis dunia semua harus stop padahal sekarang mereka juga punya teknologi somehow ya juga leading untuk teknologi untuk energi terbarukan. Jadi kayak gitu kan kita kalau kita hitung tuh ya carbon budget kita ya per kapitanya misalkan ya cuman untuk yang itu sebenarnya kita tuh masih jauh di bawah rata-rata dunia. Ya, misalkan Amerika tuh hampir 14, sekian ton ya per individu emisinya CO2-nya. Kita tuh cuma 2,3 atau 2,5 lah, di bawah 2,5. Rata-rata dunia itu sekitar 4,5. Jadi itu yang pertama prinsipnya tuh yang harus kita pegang di saat kita bernegosiasi ya termasuk untuk konstelasi bagaimana nih untuk penanganan climate crisis di dunia. Karena memang itu adalah real ya climate crisis itu real, cuman penanganannya memang harus common but differentiated itu satu. Yang kedua, Indonesia mau kemana? Ada satu yang harus kita pahamin. Ini secular trend. Jadi untuk menuju energi baru terbarukan ya clean energy, renewables ataupun renewables itu memang sebuah tren yang sekuler ya tren sekuler. Jadi itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari keniscayaan ngarahnya ke situ. Jadi nanti kalau kita tidak melakukan persiapan perubahan dari sekarang itu nanti kita akan tersisih. Karena nanti kalau kita mau trading ya global trading kita mau jualan ya mau ekspor barang ataupun kita mau investment segala macam orang kan nanya sumber energinya apa? Apakah dari coal ataukah dari renewables itu misalkan. Nah, ketika ada orang memilih untuk invest, jadi nggak masalah mau investasi asing atau investasi domestik tidak ada masalah. Karena kan lihat, wah saya nggak bisa jual barang saya kalau saya nanti scope one emissionnya misalkan atau scope two-nya. Jadi saya kalau terima listriknya dari PLTU yang subkritikal misalkan, nggak bisa itu saya terima itu. Kenapa? Karena barang saya nanti nggak diterima di mana atau saya carbon footprint-nya ini segala macam, sehingga itu nanti akan jadi non tarif barrier tren ke depan. Jadi kita harus siap juga buat itu yang kedua. Yang ketiga juga financing juga makin susah. Kalau sekarang misalkan saya mau bikin PLTU itu lebih susah untuk secure financing daripada kalau saya misalkan mau bikin PLTS misalkan. Jadi ini sebuah global secular trend ya. Jadi poin nomor 2 dan 3 financing makin susah, competitiveness kita juga terancam kalau kita nggak mulai transisi. Nah itu yang harus kita siapkan dari sekarang. Lebih baik kita siap-siap dari sekarang daripada nanti kita ketinggalan terus kita nanti ya tinggal ini saja ya gigit jari ketika yang lain sudah siap terutama negara-negara kompetitor kita yang mau dari emerging economies punya aspirasi udah di advance economies kita nggak kompetitif karena kita masih menggunakan old school
way untuk menghasilkan energi. Jadi dua itu, makanya transisi energi itu krusial, tetapi itu tidak boleh menghambat industrialisasi kita. Jadi nggak boleh dibalik, jadi nggak boleh jadi kayak gini, oh kamu nggak boleh industrialisasi karena kamu harus punya ini dulu, misalkan 100% renewable segala macam. Jadi bukan, nggak boleh kayak gitu juga, karena harus ada mixnya di situ, ada makanya transisi kan, bukan revolusi di situ. Jadi tiga hal itu apa yang perlu kita ini ya. Pertama, pemahaman ini kita tuh nggak ada nggak boleh kita merasa kita terpaksa, dan itu ada konstelasi juga di dunia harus berkeadilan, harus sama, karena dosanya kan nggak sama ya, sama berapa ratus tahun. Yang kedua dan ketiga, ini kita juga harus paham, ini secular trend. Kalau kita nggak mulai persiapan untuk berubah dari sekarang, ya kita nanti akan kalah 10 tahun ke depan. Ya, berarti ini memang murni ya, karena kebutuhan Indonesia, bukan berarti ada apa ya, dan menjadi satu kebijakan global, bukan ada Indonesia itu mau nggak mau harus ikut, karena kalau kita menyimak berita yang ada juga, contoh nih tadi kan forestnya kita dari apa ya, perkebunan lahan gitu ya, sawit, hasil sawit kita aja tidak diterima, ditolak untuk negara Eropa, seperti itu ya Pak ya. Nah, Ya berarti ini kalau itu memang ada bukan geopolitik karena kita sendiri sih kalau sawit itu. iya, benar-benar. Itu ada Nah, geopolitik terus tersendiri yang mungkin bisa ada sesi sendiri itu. iya, ini masih di Pak Edo ya, Pak Khairul, nanti tinggal ditambah-tambah atau menajamkan lagi ya Pak ya, karena biar kita ini juga. Berarti apa sih sebetulnya ataupun bagaimana tahapnya rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah seperti sebagaimana Uda Edo saat ini berkarya ya, profesinya mendapatkan jabatannya dalam mensikapi transisi energi ini, karena itu tadi butuh, kalau nggak salah di KTT G20 itu pun targetnya 2060 itu sudah terwujudkan ya kan ya, satu pembaharuan energi transisi yang ramah lingkungan. Dan tahapan-tahapannya itu seperti apa dalam waktu kurun? Kalau dulu kita ada 5 tahun, 10 tahun ke depan pembangunan, 15 tahun ke depan seperti apa dari segi pemerintah ini? Kita barangkali bicara regulasi juga nantinya. Saya ini kasih snippet sedikit ya, kita bisa nanti lebih detail pas berpengalaman berikutnya. Tapi memang pemerintah sudah ada roadmap, itu lagi dibikin sekarang. Kementerian SDM itu yang lead, itu bareng-bareng dengan ya, Marves dan Kementerian Keuangan dan terkait. Ada roadmapnya lah, ya, digodok dan segala macam. Nah, kalau yang diumumkan di G20 itu kan JETP itu tuh, yang saya apa namanya kepalai sekarang, yaitu Just Energy Transition Partnership. Itu cuma salah satu dari inisiasi ya, support dari internasional. Nanti kita bisa discuss lebih detail apa itu. Yang mana itu diumumkan oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Joe Biden selaku lead ya dari negara-negara maju ya, 20 miliar ya, atau sekitar 300 triliun rupiah kurang lebih, itu yang untuk akselerasi. Tapi itu cuman sebagai ini aja, trigger point aja, karena nggak akan cukup. Kita butuh hundreds of billions, ribuan triliun ya, untuk transisi energi itu. Jadi itu hanya bagian dari salah satu ini ya. Tapi yang pertama kita bikin plan dulu. Kita punya aspirasi dulu, aspirasi, ambisi. Terus kita bikin plannya. Dan plan ini kita ada beberapa skenario. Jadi kita ada business as usual, ada segala macam, termasuk ada yang agresif plannya. Dan ini agresif plannya harus joint conditional. Jadi harus bersama dan conditional. Conditional artinya apa? Conditional kan bersyarat. Syaratnya apa? Syaratnya harus ada dukungan internasional. Karena tanpa itu tidak bisa. Karena di transisi itu kan ini ya, sesuatu proses yang tidak murah, dan kita pengen, but we have to do it our way ya, country owned dan country led. Lalu kalau kita melihat potensi negeri kita, kalau energi transisi berarti kita tidak menggunakan fosil untuk mengurangi emisi tadi karbon dioksida. Potensinya bagaimana nih Pak Edo? Karena kalau kita bicara cahaya ataupun matahari, tidak seperti Saudi ya. Saudi apalagi musim panas itu kan ya. Dan solar-solar apa ya, perangkat-perangkat seperti itu sudah bisa ditemukan di mana saja gitu kan ya. Dan kalau Indonesia tenaga angin
daerah mana nih yang punya angin yang cukup kuat bisa dijadikan sebagai energi transisi gitu kan ya. Terus juga ya yang lainnya ombak ya gitu. Nah, sejauh mana sih sebetulnya potensi Indonesia? Apakah mohon maaf kalau jika saya mengutip ada pandangan, apakah kita nggak terlalu memaksakan diri nih Pak? Seperti itu. Karena untuk penggunaan energi listrik di Indonesia aja masih belum tercover kan untuk wilayah Indonesia secara keseluruhan ya. Atau kita bicara kota besar aja masih ada suka jepret-jepretnya bahasa sederhananya. Bagaimana nih sebenarnya Pak Ya. kondisi seperti ini? Saya akan ini ya, saya nanti akan mungkin Prof. Hairul lebih pas ya untuk tanya di mana. Tapi untuk menjelaskan di mana saja, termasuk di tempatnya beliau sekarang mimpin rektor tuh anginnya harusnya juga lumayan kuat. Tapi memang itu kalau untuk pemetaan ya potensi itu kita terus banyak bersyukur ya karena kita tuh sudah diberikan dua-duanya. Fossil fuel itu kita ini ya lumayan banyak. Minyak kita memang ada mismanagement dulu, harusnya kita itu jangan jual minyak mentah aja, tapi juga harus ada refinery bangun di sini, sehingga nilai tambahnya lebih besar. Tapi kan udah cerita lalu ya sudah. Batu bara kita banyak sekali, masih banyak ya. Itu yang satu tuh, kita dianugerahi itu. Yang kedua kita juga dianugerahin renewables yang juga tidak kalah banyak ya. Baik itu yang base load ya seperti geothermal ya ataupun large hydro, juga untuk yang kecil-kecil yang apa bukan sorry bukan kecil, yang variabel, yang intermittent seperti angin ataupun solar ya, surya gitu misalkan. Eh, itu juga, tapi memang ada tantangannya ya. Kalau kayak surya tuh intensitasnya juga kita tuh tidak seini negara-negara yang ada sedikit di apa atas ataupun di bawah dari khatulistiwa gitu ya. Kalau untuk angin juga ada tantangannya, itu speednya juga nggak kenceng kayak di Eropa. Jadi blade-nya nggak bisa besar-besar. Artinya apa? Tantangannya kita nggak bisa 100% renewables untuk industri karena pasti biar nggak cukup dia untuk baik itu nggak bisa jadi base load ataupun peaker, dan bateri juga masih mahal ya. Tapi itu nanti itu akan turun cost itu. Dulu orang PLTS itu mahal sekali, sekarang makin lama makin turun kan teknologi terus ini. Jadi kalau ditanya Indonesia potensinya ada dua-duanya. Nah, tapi ada satu juga yang kita nggak boleh lupa, gas. Gas itu juga salah satu ini ya, transisi juga sebenarnya. Tapi itu tidak masuk yang diumumkan oleh Presiden Jokowi dan Presiden Joe Biden di G20, nggak masuk. Karena itu kan yang 20 billion 300 triliun ini kan hanya satu subset dari the whole universe dari energi transisi Indonesia. Tapi ada banyak inisiatif lain yang kita teruskan ya, kita lakukan untuk mengurangi emisi, transisi ya. Kita bisa berindustrialisasi tanpa emisi kita jor-joran ya, termasuk ada tentang CCS, investasi di CCS, CCUS ya, carbon capture and storage teknologi itu juga udah dibuka. Jadi ada banyak nih yang dikerjakan pemerintah. Jadi kalau orang bilang JETP, JETP yang ada sering di media itu ya, yang 20 billion itu yang diumumkan di G20 itu hanya sebagian dari apa ya puzzle-nya ya. Jadi jangan pernah anggap itu sebagai silver bullet atau apa ramuan ajian sakti untuk energi kita. Nggak, pertama pasti nggak cukup. Yang kedua itu memang fokusnya hanya di renewables. Jadi ceritanya tuh banyak. Nah kalau untuk potensi mungkin nanti Pak Dr. Hairul bisa menjelaskan lebih detail. Ya, nah karena udah dimention nih Pak Khairul ya, sebagai rektor dari institusi pendidikan di Sumbawa tadi juga dikatakan bahwa Sumbawa punya potensi energi, ya, ini angin yang cukup kencang gitu ya, kuat gitu kan ya. Bapak melihat perubahan ini kalau kita dari sumber daya, kalau kita bicara perubahan itu kan ada sumber daya alam, ya kan ya, sumber daya manusia sebagai pengelolanya, ya kan. Nanti juga kita akan bicara investasi modal, ya kan, uang lah ya, dan juga regulasi. Nah, kalau Pak Khairul sebagai praktisi pendidikan, Ya. pertanyaan sama dulu, kira-kira Indonesia mampu nggak nih? Baik Baik. dari faktor mungkin dari sumber daya alamnya tadi dan juga sumber daya manusia kalau kita bicara mahasiswa ya di perguruan tinggi. Oke, sebelumnya terima kasih ini dan juga Dr. Edo, sahabat saya yang sudah luar biasa tadi. Saya juga jadi banyak belajar nih terkait dengan update regulasi dan juga rencana-rencana pemerintah kita terkait dengan transisi energi. To the point tadi langsung menjawab ya. Saya akan jawabnya begini Bu. Hari ini itu ada lomba mobil listrik gitu ya, prototipe maupun urban tingkat Asia Pasifik
dan juga tingkat Timur Tengah di Mandalika ya. Kita punya sirkuit Mandalika Pertamina di Lombok ya. Dan saya mau mengatakan begini, yang juara satu itu adalah karya dari teman-teman dari UGM ya. Karya dari UGM itu bisa sampai 780 kilometer per kWh. Nah, itu prototipenya tuh. Ngalahin negara-negara lain tuh. Ngalahin negara-negara lain. Artinya dari beberapa negara ya, ada Cina, ada Korea dan lain sebagainya. Jadi kalau mau jawab itu, mampukah nggak SDM Indonesia, itu salah satu buktinya kayak gitu. Jadi SDM Indonesia saya kira sangat-sangat mampu dan mumpuni. Dan kalau berbicara masalah riset dan kemudian pembentukan SDM, bahkan sekarang ini Bu, program studi baru yang terkait dengan energi, misalnya ada energi terbarukan gitu, ada khusus program studinya, dan juga ada teknik sistem energi misalnya ya, kita punya satu program studi yang seperti itu, yang sebenarnya core-nya adalah sekarang ya menyambut tadi Dr. Edo, itu adalah bagaimana kita semuanya menyambut transisi energi ini, khususnya penelitian dan kemudian riset daripada para dosen dan mahasiswa itu ke arah sana. Nah, jadi hype-nya semuanya memang sekarang ini transisi energi, bahkan bukan hanya tahun ini, saya merasakan dari tahun 2016 itu riset-riset terkait dengan energi terbarukan gitu ya, dari berbagai universitas, bukan hanya di universitas kita, di UI, UGM, ITB, itu sudah sangat hype-nya itu udah terasa lah di tingkat mahasiswa dan juga dosen gitu, Bu. Masya Allah, luar biasa. Dan informasi itu kayaknya memang perlu selalu dan terus disosialisasikan ya, Pak Khairul. Karena kita memang sejauh ini saya yakin masyarakat Indonesia juga tidak banyak tahu tentang ternyata Indonesia dari segi SDM-nya mampu dan sumber daya alamnya juga ada gitu kan. Tinggal bagaimana nanti pengembangannya. Pengembangan di sini tidak hanya pengembangan inovasi teknologi, tetapi juga strategi menghubungkan, mengelingkan ya antara kampus ya kan ya sebagai institusi penghasil teknologi itu sendiri dan juga dengan pemerintah ya kan ya. Nah, kalau kita bicara tingkat universitas berarti juga kita ada Tridharma perguruan tinggi ya Pak ya, di mana salah Ya, satunya adalah pengabdian masyarakat. Nah, untuk Universitas Sumbawa sendiri, ya Sumbawa University of Technology sendiri, apakah sudah ada, itu kan kalau kita tadi hasil ya ikut lomba itu kan berarti perangkatnya ya Pak, toolsnya. Nah, sementara ya, masyarakat ini tidak hanya perlu tools, tetapi juga mindset, pola pikirnya juga harus dikembangkan, harus dibentuk ya kan ya. Nah, apakah ada langkah-langkah dari pihak universitas, apakah itu dari Sumbawa ataupun daerah lain, barangkali juga Pak Edo tahu, ada mappingnya, ada brainstorming yang dilakukan ke tengah masyarakat, seperti itu. Berkaitan dengan ya, energi transisi ini kita harus siap loh, mau nggak mau kita harus siap. Intinya seperti itu. ya. Jadi terkait dengan implementasi hasil riset ya, kemudian teknologi tepat guna yang digunakan oleh masyarakat secara langsung, ini memang selalu menjadi bottleneck. Eh, Lembah kematian itu dari sisi inovasi itu biasanya terjadi di sana. Karena kalau saya melihat ya, antara perguruan tinggi gitu ya, kemudian dengan pemerintah dan juga industri yang paling penting, itu kadang tidak saling link and match-nya tuh kurang gitu. Kadang apa yang diinginkan oleh industri itu kemudian tidak bisa dijawab oleh perguruan tinggi gitu. Jadi perguruan tinggi ini kadang sering puas dengan dirinya sendiri gitu. Padahal sebenarnya dia harus bisa menjawab bagaimana kebutuhan daripada industri gitu ya. Nah, ini yang masih agak kurang, terus terang harus kita akui di kita, karena kalau kita berbicara di negara-negara maju, ya kita pernah sekolah di Iya. luar itu, mereka antara industri dan kemudian perguruan tinggi, mereka link and match-nya sangat-sangat baik. Jadi misalnya kalau industri itu ada satu hal, sesuatu permasalahan yang kemudian ini membutuhkan dari sisi sentuhan akademisi, itu dikasih proyeknya tuh ke universitas, dan kemudian universitas ini dengan mahasiswa S1, bukan S1 lagi tetapi S2 dan S3-nya,
mereka kemudian apa namanya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dan kemudian bisa langsung to the point, bisa meningkatkan misalnya performa satu teknologi, satu alat, satu sistem gitu dari industri. Nah, ini yang sebenarnya yang sedang dicoba oleh Kemendikbud lah kalau di sini kan Ristek yang mencoba untuk kemudian bagaimana universitas ini dan industri bisa saling menjawab gitu ya tantangan yang ada itu dan langsung apa namanya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau kami di UTS, kami coba ya sekarang ini memang kalau di Sumbawa ini kan industrinya tidak seperti hanya di Jawa. Karena di bagian Indonesia Timur, Mbak Mela tahu sendiri bagaimana industrinya tidak terlalu banyak gitu ya. Oleh karena itu kita memang harus jemput bola gitu ya, harus ke Jakarta, harus ke Jawa, harus kemana-mana kemudian untuk mengembangkan energi terbarukan. Nah, di Sumbawa sendiri potensinya sangat besar sekali, terutama adalah dua hal. Yang pertama adalah angin, ya karena di Selat Alas Lombok ini cukup apa namanya besar anginnya, dan yang kedua memang intensitas matahari yang cukup luar biasa besar juga di sini. Di sini ada pembangkit listrik yang sampai saat ini install kapasitinya paling besar di Indonesia, dan ini apa dia mensuplai satu industri untuk pertambangan di sini sehingga bisa dikatakan memang ini sudah terbukti gitu bahwa memang daerah Indonesia Timur ini punya potensi yang cukup besar gitu. Jadi kalau berbicara masalah implementasi, kampus kami di sini di UTS sudah mencoba lah untuk kemudian menerapkan ya. Paling tidak di kami di rektorat sudah terinstall 25.000 watt peak solar panel ya, kemudian dan ini sangat pas dan sangat baik untuk kemudian bisa menghemat listrik kampus juga gitu, dan sekaligus sebagai pembelajaran dan sebagai promosi bahwa kita sangat concern terhadap energi terbarukan seperti itu. Berarti bisa dikatakan sebagai mungkin sebagai pilot project ya untuk awal kita memasuki energi transisi ya. Nah nih Pak Edo tadi kan pihak kampus ya keterbatasan dana. Nah Ya, berarti ini kan ada bisa kita katakan related antara Kemendikbud juga dengan kementerian ya Bapak gitu kan ya Pak Edo ya. Nah, memang kecenderungan di Indonesia ini, mohon maaf nih ya, kalau misalnya kita harus memang autokritik. Kita tingkat universitas ataupun lembaga-lembaga riset itu terkendala soal dana ya Pak ya. Ditambah lagi terlalu cepat puas dengan hasil yang sudah didapat. Dan ibaratnya itu tidak ada kontinuitas dari penelitian-penelitian tersebut. Nah, selain itu tantangan yang lainnya apa sih Pak dalam dunia pendidikan sehingga kita benar-benar bisa memotivasi tidak hanya kecepatan tapi juga percepatan inovasi teknologi itu bisa bertambah baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas. Ada hal lain nggak selain dua faktor itu? Apakah mindset masyarakatnya juga perlu dibangun, dikembangkan nih, terutama untuk Indonesia wilayah timur gitu kan ya. Kalau kita dulu ada 3T ya kan ya, tertinggal, terluar ya kan. Apakah itu juga berpengaruh atau seperti apa sih kondisi masyarakat kita sebenarnya? ya ini sangat menarik topik ini ya, karena kalau menurut saya ya kita ini memang harus autokritik juga ya, bahwa kita ini masih belum siap sebenarnya kalau berbicara misalnya sekarang let's say kita berbicara energi terbarukan apa misalnya kita mau membangun PLTS ya. PLTS itu kan terbuat dari PV panel dan lain sebagainya. Apakah kita sudah bisa ada industri yang kemudian bisa membuat dari hulu sampai hilir? Terus kemudian terkait misalnya penggunaan bahan-bahan mineral yang tidak boleh, kemudian kita mencoba untuk ya kementeriannya Pak Edo, Marves, mencoba untuk hilirisasi misalnya produk apa nikel misalnya untuk kemudian digunakan bisa dari hulu sampai hilir kemudian untuk baterai gitu. Nah, kita harus jujur bahwa memang kita belum siap. Kita belum siap itu dari sisi apa? Mungkin dari sisi finansial juga iya, tetapi kemudian SDM juga iya gitu. Jadi caranya memang kalau boleh apa namanya saya menyarankan memang kita harus apa ya istilahnya berpartner dengan negara-negara yang lebih dulu dia maju di bidang itu, dan mereka majunya itu bukan dari sekarang gitu. Misalnya tentang teknologi pengolahan nikel gitu ya, sampai dengan kemudian bisa digunakan menjadi material yang digunakan untuk baterai, itu prosesnya panjang sekali.
Nah, negara-negara seperti Tiongkok atau negara-negara Korea dan lain sebagainya, mereka sudah puluhan tahun di sana bermainnya. Sehingga memang untuk win-win solutionnya kalau menurut saya adalah bagaimana, ini kan untuk percepatan akselerasi, adalah berkolaborasi ya dengan pihak-pihak yang terkait tersebut, tetapi kemudian pemerintah kita juga harus melibatkan ya misalnya akademisinya, kemudian para mahasiswanya bisa berkecimpung di sana sehingga nanti ada teknologi transfer, kemudian ada apa namanya riset yang kemudian bisa dikembangkan bersama gitu Bu. Jadi memang caranya tidak mungkin kita berdikari itu secara langsung sekarang apa terus kita bisa nyatakan itu bisa apa namanya bisa berdiri sendiri gitu tidak bisa kalau menurut saya, tetapi memang kalau kolaborasi itu kemudian dilakukan ya dengan negara-negara yang lebih advance ekonomis itu kemudian bisa menjadi satu hal yang win-win solution dan menurut saya ini akan mengakselerasi ya. Jadi saya ingin mengatakan bukan berarti kita apa namanya Bu Mela tidak mampu gitu ya. Kita mungkin bisa mampu tapi untuk mencapai itu butuh waktu puluhan tahun gitu ya. Tapi kalau mengakselerasi ini seperti halnya kalau saya sangat terinspirasi dengan Pak BJ almarhum BJ Habibie, beliau syaratnya itu dengan cara apa caranya itu adalah dengan ATM ya, amati, tiru dan modifikasi itu sehingga nanti bisa mengakselerasi dari apa namanya pencapaian-pencapaian teknologinya gitu. Seperti itu Bu Mela. Ya, ya karena kita kalau kita bicara teknologi, kita bicara ya kemampuan ya masyarakat Indonesia, terutama di sini mahasiswa, mampu nggak kita bersaing dengan ilmuwan-ilmuwan ataupun pelajar-pelajar asing gitu kan ya. Terus juga dana yang besar. Nah Pak Edo nih di kementeriannya Bapak nih kan pasti ini berhubung kait kan, nggak mungkin wah ya mohon maaf juga, mohon dikoreksi juga kalau misalnya pandangannya ini salah. Ada kecenderungan di kita itu ketika ada satu proyek besar lah gitu kan ya, dijalankan oleh Kementerian A, tetapi ada hubungannya dengan Kementerian B, Kementerian C dan segala macam. Tetapi itu tadi linkit korelasinya itu kan aktualisasinya itu tuh tidak utuh gitu. Jadi ketika ada masalah saling melempar ya kan, sehingga solusinya tidak bisa apa ya didapatkan secara penuh. Nah, bagaimana menyikapinya? Karena kalau kita bicara tadi kata Bapak itu panjang ya Pak Khairul. Kalau kita untuk benar-benar mampu, sementara 2060 mungkin beberapa tahun lah, nggak nyampe 50 tahun ke depan ya, itu targetnya sudah harus bisa net zero emisi itu tercapai, terutama di negara kita. Nah, bagaimana itu Pak Edo? Ya, jadi ini ada biar ini ya, ada beberapa sekalian saya juga ini ya, apa respon sedikit tentang tadi ya pertanyaan Bu Mela ke Pak Dr. Khairul. Jadi memang kelemahan kita tuh ekosistem. Udah puluhan tahun salah kita. Kalau ditanya SDM Indonesia mampu nggak sih bersaing mampu? Pak Khairul itu dokter dari Korea. Beliau itu jago sekali gitu ya. Saya juga dokter dari Eropa. Saya juga nggak kalah di sana. Saya juga sama-sama terbaik lah kami. Jadi orang-orang Indonesia itu nggak kalah. Saya jujur ya. Itu tadi Pak Dr. Hairul bilang kan yang juara siapa? UGM ya. 700 berapa itu? 700 kilometer sekian itu ya. Itu tinggi sekali bagusnya. Cuman kan prototype. We have to scale up gitu kan. Harus jadi skala industri gimana. Itu ekosistem yang masih miss. Nah, itu yang memang salah satu cara kayak gitu itu satu. Nggak bisa kita itu tertutup. Kalau nggak ada di satupun negara maju, ya negara satupun yang jadi negara maju, kalau dia itu menutup diri itu nggak ada. Silakan cari literatur manapun, negara yang tertutup terus jadi maju tidak ada. Itu udah pasti. Kenapa? Karena harus terbuka untuk belajar. Biar harus ada partnership segala macam. Karena semua tuh butuh proses dan nggak ada yang bisa ini ya apa namanya melakukan ini semua itu gampang aja lah ya. Berapa puluh tahun yang lalu negara-negara Gulf yang punya minyak seperti Uni Emirat Arab, Qatar segala macam kan bukan kayak begini. Ketemu minyak, mereka apa terbuka dulu. Terus datang engineer sekarang terus mereka apa diversifikasi finance sekarang mereka udah jago-jago tapi kan prosesnya makan puluhan tahun. Jadi itu paradigma berpikir yang disampaikan Pak Dr. Heru itu betul sekali. Dan sekarang ada memang negara-negara kita jangan ini ya jangan pernah malu atau pilih-pilih kalau mau belajar. Contohnya Pak Dr. Herul bisa cerita nih ya tentang nikel. Nikel kita ini sebenarnya tuh kan ada macam-macam jenisnya. Itu nggak gampang kan nikel tuh sebenarnya tuh heavy industry yang kotor.
Tapi sekarang siapa yang punya teknologi biar teknikal kita bisa jadi battery buat yang EV? Itu Tiongkok yang punya. Paling lebih canggih teknologinya daripada yang bisa bersihin nikel kita itu prosesnya itu bisa lebih clean. Itu sebenarnya bukan dari Amerika. Itu contoh aja ya, contoh. Dan itu banyak ya sekarang. Dan kita tuh ada prosesnya. Yang mana kita harus harus mau pertama harus mau terbuka dan merasa kita paling jago. Ya, kalau kita udah merasa saya bisa sendiri ini pasti tuh nggak akan bisa. Nggak ada satupun negara yang maju gara itu. Yang kedua harus mau belajar. Tadi disampaikan itu yang Prof almarhum ya B.J. Habibie, inspirasi kita semua. ATM ya, mati, tiru, modifikasi. Itu apa sih bahasa Padangnya? Reverse engineering. Itu bahasa Padangnya reverse engineering. Itu yang dilakukan oleh negara-negara Asia Timur. Ya kan? Mereka tuh melakukan itu semua. Jadi sekarang kita juga harus sama kayak gitu. Jadi harus kuat ini kita STEM, teknologi kita science, technology, engineering, mathematics kita harus kuat juga. Nggak boleh lagi takut matematika. Ya, nggak boleh lagi takut untuk ini harus banyak sumbernya kita segala macam harus bisa masuk sehingga kita sumber daya manusianya ada. Jadi harus terbuka dan mau belajar itu dulu. Nah, apa salah kita selama ini ekosistem itu? Karena kebanyakan memang di Indonesia ini sayangnya itu banyak kan mikir tuh jangka pendek semua, nggak cuma politisi ya. Oke. Jadi itu yang harus dirubah. Jadi yang muda-muda ini sekarang ini harus berubah pola pikirnya, harus mikir jangka panjang. Ini juga yang tentu kami ya, Pak Dr. Khairul di kepakaran apa di bidang beliau di akademisi dan research, saya di bidang policy. Ya itu gimana cara kita harus bangun sama-sama. Jadi harus start with good faith untuk bangun Indonesia ini bisa lebih baik ke depannya, bangun ekosistemnya itu nggak gampang dan ada aja ya macam-macam aja lucu-lucu gitu ya. Cuman yang pasti eh, harus start dari itu karena kalau ekosistem nggak kebangun ya kita cuman itu aja kan prototipe itu harus bisa. Nah itu harus belajarnya banyak karena kita tuh juga dianugerahin critical mineral tuh ada saya lupa ya. Jadi kan ada yang fosil kita dapat. Jadi kita harus banyak bersyukur. Mungkin kita ini kurang-kurang banyak bersyukurnya. Jadi banyak miss-missnya gitu. Ya, critical mineral kita punya, renewable tuh punya di tempat Prof Hairul tuh banyak sekali tadi ya, solar lah dan apa namanya bayu ya, angin. Kemudian ada juga critical mineral kita. Kita nggak punya mungkin apa lithium mungkin kita nggak punya ya. Tapi nikel segala macam itu ya, copper, apa namanya boksit segala macam itu kita punya. Cuma tadi kan kita kalau kalau kita model yang ini ya tradisional kita udah gali aja jual aja tapi apa ya kita cuma mau kayak gitu kalau kayak gitu lihat aja komoditas ekspor kita sejak kita berapa puluh tahun 50 60 tahun itu aja kalau mau kaya di Indonesia cukup apa jualan batu bara sama kelapa sawit apa kita mau terus kayak gitu generasi mudanya terus ke bawah kan nggak mau ya kan harus kita berubah dari komoditas harus diolah gitu dan itu yang sekarang saya rasa ya saya lihat generasi muda sekarang itu juga semakin ini ya semakin banyak inovasi ini yang harus didukung ekosistem ini dan ini ya pemerintah ya tadi harus terintegrasi nggak boleh lagi ego sektoral dan itu memang salah satu kelemahan itu saya harus akuin dan ini mungkin sudah ini ya sudah ber ini ya sudah ber ya bawaan dari lama. Tapi kita harus mengakui itu loh. Kita nggak mau kita ngakuin ada salah, kita nggak akan berubah. Nah, yang saya lihat pemerintah Iya. sekarang itu memang ini ya, mereka tuh ya ini harus dirubah gitu. Tapi memang sesuatu yang sudah terinstitusionalisasi, yang sudah lama kayak gitu, sistem itu memang nggak gampang. Butuh waktu dan butuh niat baik dari semua keberlanjutan sehingga proses ini bisa terus terintegrasi, industrialisasi kita terus jalan, sehingga nilai tambah kita terus naik, sehingga kita bisa di negara maju. Kalau enggak kita akan gini-gini terus, yang ada kesenjangan akan makin ini. Maka itu peran peran sumber daya Makin manusia perlu. Peran sumber daya manusia sangat perlu di situ. iya, di sana ranah dan rantau, untuk informasi juga Pak Edo Mahendra ini pernah bertugas di PBB ya kan ya, dan juga pernah bertugas di Afrika ya Pak Edo ya, dalam rangka ya itu tadi pengembangan karir beliau dan nah kalau kita bicara sumber daya manusia lagi nih ya Pak Edo tadi ekosistem kita kalau ya
akan terjadi satu hal yang percuma ya, ibaratnya sia-sia ketika suatu teknologi ataupun taruhlah toolsnya ada, tetapi mindset ya kan, pola pikirnya manusianya ataupun dari SDM-nya tuh belum siap dalam artian ya kita ketahui ekonomi Indonesia, pendapatan masyarakat Indonesia tidak tinggi saat ini ya, seperti itu kan ya. Dan kalau kita bicara energi transisi nanti tentu akan ada tadi ada roda perekonomian yang mungkin akan ada peningkatan. Nah, seperti itu. Nah, sebagaimana pengalaman Pak Edo di PBB dalam hal menentukan kebijakan yang berkaitan dengan sosial, culture, dan seperti itu, dan juga pernah di Afrika, sebenarnya masyarakat Indonesia nih yang perlu banget kita brainstorming itu dalam hal bentuk apa sih Pak? Sehingga memang mindset dalam artian perubahan ini benar diterima gitu. Jangan salah nanti masyarakat kita salah kaprah ya kan seperti itu ya. Yang kita inginnya mereka terfasilitasi gitu kan ya, mereka terima malah akhirnya mereka saya nggak merasakan apa-apa nih cuma gitu kan. Malah saya jadi lebih tertinggal. Nah itu tuh pernah nggak menjadi target dari pemerintah ataupun mungkin nanti Pak Khairul bisa menjawab dari Tridharma Perguruan Tinggi yaitu tadi pengabdian masyarakat. Ya, saya di Afrika tuh 3 tahun ngurusin ekonomi hijau. Ya, jadi saya tinggal di Ethiopia, di Ababa. Di situ kita harus banyak bersyukur karena di sana itu jauh sekali lah ya. Indonesia itu jauh lebih ini ya, jauh lebih. Indonesia kan susahnya kan karena ngurusnya karena besar. Ya kan? Jarak dari Aceh ya ke Papua itu mungkin kayak jarak dari London ke Teheran. Ada yang bilang ke Kabul, saya nggak tahu. Mungkin London Teheran lah kalau kita mau konservatif. Jadi jauh, udah lintas benua. Jadi kita juga harus paham tantangan nggak mudah untuk memanage Indonesia itu satu. Nah, Afrika, kenapa Afrika itu ini ya? Afrika itu ya kalau saya lihat saya ini ya, saya ke Afrika itu saya lihat Indonesia itu jauh saya lebih lebih apa optimis ya untuk Indonesia. Apalagi ngeliat sekarang nih sumber daya manusia kita generasi apa sih sekarang namanya itu generasi Z ya. Kalau saya sama Pak Dr. Herlun kan masih hitung milenial. Nah, yang di bawah kita kan Oh itu. generasi Z. Nah, kita milenial awal lah ya. Jadi milenial tua. Nah, jadi yang generasi Z itu sekarang menurut saya sangat banyak ya inovasi-inovasi yang bisa dimasukin ya. Cuman memang tantangan kita karena besar, jadi inequality ya, baik itu pasti ada. Ya kan ini ya kita sudah dianugerahi juga banyak ya potensi untuk yang ekonomi baru, the new economy itu banyak di Indonesia Timur sebenarnya. Nah, jadi itu harus dibarengin dengan SDM-nya. Kalau enggak nanti soalnya sama saudara-saudara kita Indonesia Timur cuma jadi penonton. Nah, maka salah satunya dengan adanya inisiasi misalkan ya Universitas Teknologi Sumbawa. Itu juga salah satu contoh sehingga kita nggak cuma jadi penonton. Nah, nanti gimana cara ininya? Cara apa namanya? Cara peningkatannya segala macam ya itu memang harus bertahap. Ada dua cara. Yang pertama bisa lewat yang government to academia itu ya. Jadi misalkan nih saya nih ada Just and Transition Partnership. Dari 20 billion dari 300 triliun kita bisa hitung berapa grantnya. Nah dari grantnya itu kita lihat grantnya buat apa? Grantnya buat pendidikan, education and R&D. Education itu apa? Education itu tidak hanya untuk mahasiswa tapi juga untuk educating masyarakat misalkan. Misalkan diajak community based dari energi ya, pakai misalkan micro hydro. Bisa tuh diambilkan dari grant, itu contoh satu. Terus yang kedua dari apa? Dari yang besar-besar skala yang industri, industrial scale. Ya, jadi industri kerjasama lah sama universitas terkait. Atau ketika Anda menginvest di sini, Anda juga buka politeknik misalkan. Sehingga orang-orang itu bisa belajar sekolah. Dari situ memang pelan-pelan. Kan itu butuh puluhan tahun ya untuk bisa terjadi gitu ya. Jadi nggak bisa simsalabim kita nganggap, oh 2 tahun lagi udah harus ini ya. Ya harus ada prosesnya. Tapi memang itu yang sekarang kita coba karena kayak gini-gini ya transfer of knowledge, transfer of technology itu memang negara host country itu harus pepet terus. Kita harus minta, harus aktif. Karena apa? Karena tidak ada. Karena yang pingin kita maju itu cuma negara kita sendiri. Tidak ada negara-negara maju lain pengen negara berkembang itu menjadi maju. Itu udah pasti. Jadi harus kita yang memang ini harus pepet terus. Kalau kita cuma udah happy dengan investasi ya bikin ini itu kita cuma ngerakit atau bersih-bersih ngelap-ngelap ya akan dikasih itu terus kita. Jadi kita harus minta lebih terus. Nah, di situ yang saya lihat sekarang
banyak ya stakeholder, tapi ngasih lebihnya bukan masalah ini ya, bukan masalah uang ya, tapi masalah intangible knowledge itu tadi, transfer of knowledge, transfer of technology, itu yang harus udah mulai jadi ini kita sekarang dari sekarang gitu. Yang mana saya lihat ini contoh nih kayak Prof. Hairul ini ya kayak gitu. Ini bagaimana ini bisa teknologi Sumbawa itu bisa lebih maju segala macam, itu harus pola pikirnya seperti itu R&D-nya. Nah, nanti bangun ekosistemnya. Kita lihat kalau kita orang udah SDM-nya segala macam, capital yang bukan dari traditional source itu bisa masuk ke Indonesia. Tapi kan mereka Iya, lihat dulu nih ekosistemnya. Ya itu nggak gampang ya, tapi ya harus dimulai dari sekarang dan pasti bukan simsalabim. Itu aja. benar-benar. Butuh proses ya, butuh proses. Dan juga, oh ya, mohon maaf. Ya, butuh proses dan juga tentunya eh, itu tadi semua aspek, semua stakeholder, ibaratnya seperti itu ya, harus mau bekerja sama dan sama-sama bekerja. Dan ini di sana Rana Rantau, kalau tadi Pak Edo Mahendra, beliau juga aktif di PBB yang sekalinya udah internasional ya, apalagi tadi berbagi cerita dengan Afrika, berarti kita bukan ingin membandingkan, tetapi kita bisa berkaca gitu kan ya, dari negara luar. Nah, kalau Pak Khairul Hudaya ini, beliau ini selain seorang rektor, beliau memang research interestnya itu di bidang energy materials, energy storage, power system, dan renewable energy. Nah, tadi Pak Khairul, apakah ada yang mau ditambahkan dan berkaitan dengan renewable energy Indonesia? Sebetulnya energi yang seperti apa yang sangat berpotensi yang bisa kita kembangkan di Indonesia, terutama untuk wilayah timur. Karena ketika beberapa bulan lalu kita talk show dengan Prof. Archandra, itu saya juga menemukan data, ternyata di Indonesia Timur itu malah masih banyak ladang-ladang minyak yang belum tersentuh, ya kan? Potensinya masih ada yang fosil itu seperti kata Pak Edo ya, ya kan? Nah, apakah mau kita manfaatkan juga gitu kan? Jadi kita pakai mix and match kan, gitu kan? Dua-duanya kita pakai gitu kan? Atau mau seperti apa sih ini Pak? Ya, Silakan Pak Khairul. saya akan jawab ke sana, tapi saya ingin sedikit cerita. Mbak Mela juga pernah punya pengalaman ke arah Indonesia Timur ya, ke Gorontalo kalau tidak salah ya Mbak Mela ya. Nah, Iya saya benar. sedang kemudian ke Sumbawa. Tidak pernah membayangkan ke sini awalnya, dan saya lihat apa ya, pertama kali terbang gitu karena 2 kali harus ke Lombok, kemudian satu lagi pesawat kecil ke Sumbawa. Itu terbesit dalam pikiran saya, ya Allah ternyata Indonesia tuh luas sekali gitu ya. Tadi Pak Edo sampaikan dari apa Banda Aceh ke Papua itu sampai dari mana London ke Teheran ke Kabul. Itu luas gitu loh. Dan sebenarnya Indonesia ini kalau kita melihat sekarang, alhamdulillah memang sekarang pemerintahan Pak Jokowi lebih banyak juga sekarang membangun di Indonesia Timur itu memang sudah harus sewajarnya seperti itu. Sekarang sudah ada di apa Morowali, kemudian di Halmahera ya ada pertambangan-pertambangan dan sebagainya. Jadi memang masih hidden gem-nya tuh banyak sekali gitu. Bukan hanya untuk pariwisata, tapi juga tadi saya sepakat dengan Pak Archandra dan sebagainya. Belum lagi yang renewable energinya juga masih banyak. Misalnya geothermal gitu ya. Di dekat kita ini ada di daerah Dompu ya ada satu pertambangan emas di sana yang dikelola oleh PT STM Sumbawa Timur Mining. Ternyata di sana potensi yang paling besar itu adalah potensi daripada geothermalnya gitu. Jadi banyak sebenarnya yang masih perlu kita explore di tempat kita, tapi tadi saya sangat sepakat dengan Dr. Edo bahwa memang kita itu perlu kolaborasi, perlu membuka pikiran dan sebagainya. Nah, saya sangat tertarik dan sangat setuju nih karena mungkin Dr. Edo sudah pernah punya pengalaman di luar negeri dan kemudian bagaimana tahu ekosistem tadi itu yang dibentuk. Saya kira dengan mudah-mudahan nanti dengan adanya Just Energy apa JETP itu ya itu kemudian bisa melibatkan lebih banyak akademisi dan kemudian mahasiswa kita ya untuk melakukan penelitian-penelitian ataupun pengabdian masyarakat. Artinya tadi edukasi terhadap masyarakat gitu ya, kita bisa melibatkan masyarakat. Nah, kalau kampus kita, Mbak Mela, di sini memang dengan adanya semangat Merdeka Belajar, sekarang namanya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu, kita betul-betul mengoptimalkan tuh mahasiswa-mahasiswa yang kemudian ingin melakukan pengabdian di masyarakat. Ada program pembangunan desa, kita sebutnya Merdeka, membangun desa untuk kesejahteraan masyarakat kita. Itu masyarakat mahasiswa itu selama kurang lebih 1 semester mereka di desa kuliahnya gitu.
Kalau zaman kita dulu Mbak Mela, kalau kita mau magang ataupun apa itu biasanya dikasih cuma 2 SKS gitu ya. Dan kemudian itu agak molor, biasanya harus 6 bulan, sehingga lulus kita bisa jadi biasanya harus 4 tahun, jadi 4,5 tahun atau mungkin jadi 5 tahun. Kalau sekarang itu kan dengan cara konversi, jadi mahasiswa itu kuliahnya itu di desa full gitu ya, mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa, kemudian dia bisa apa namanya kembali lagi ke kampus itu sudah dikonversi nilainya sampai 20 SKS gitu ya. Jadi dia tidak perlu lagi menunggu untuk kelulusan. Nah, ini program yang sebenarnya bisa di-matchkan gitu ya, barangkali dengan katakanlah nanti kalau Dr. Edo ada satu program yang kemudian perlu edukasi ke masyarakat. Nah, masyarakatnya ini kan perlu diedukasi itu bukan sehari 2 hari dengan seminar kan, tapi bisa memberdayakan para mahasiswa kurang lebih 1 semester yang berada di lapangan gitu. Jadi bayangkan ini hanya satu universitas kecil, kita kampus yang kecil, tapi bagaimana misalnya UI, UGM, ITB, dan lain sebagainya melakukan hal yang sama, sehingga saya yakin setiap, katakanlah kalau kita berbicara energi terbarukan tadi, pengembangan potensi dan lain sebagainya itu bisa lebih terarah lagi, dan hype-nya itu tadi, energi transisi kita bisa lebih lebih terus semarak gitu ya, sehingga nanti penggunaan energi terbarukan menjadi lebih banyak lagi. Saya kira begitu, Bu. Iya, karena saya yakin dan sangat sepakat dan juga optimis bahwa kampus itu menjadi penggerak utama juga ya ketika sebuah regulasi ataupun apa ya kebijakan dan pembangunan karena di situ selain juga akan apa ya berpengaruh terhadap pola pikir, tetapi juga SDM-nya lebih terbentuk lagi ya. Dan pemerataan pendidikan itu tadi ya, education transformasi itu yang perlu diperkuat lagi sepertinya di Indonesia. Nah, kalau kita berkaca juga nih ya, Pak Edo, Pak Khairul, di Saudi ini kan sudah ada metro ya, metro bus gitu ya. Dulu bus sudah ada dari saya tahun 2000 ya dari zaman suami kuliah juga udah ada gitu ya 2007-an gitu. Tetapi sekarang diganti dengan bus yang lebih bagus, lebih nyaman sebetulnya ya kan ya. Tidak perlu banyak betul. Tapi yang isinya itu sedikit gitu kan, yang menggunakannya sedikit. Nah, dalam artian kebijakan ataupun program kerja pemerintahnya itu kan jadi tidak tepat sasaran ya kan ya. Saya kan sudah terlanjur membuang dana yang besar gitu kan ya, berusaha untuk memfasilitasi masyarakat biar lebih nyaman dan ternyata tidak mendapatkan respon. Bahkan orang asingnya pun tidak banyak yang menggunakan untuk hanya kalangan tertentu saja. Nah, apakah itu juga menjadi sebuah pernah terfikirkan atau menjadi gambaran untuk Indonesia ke depannya? Dan seperti itu ya kan dan itu tentu tantangan. Nah, bagaimana untuk menyikapinya itu tadi yang saya katakan karena di daerah seperti tadi UTS ikut lomba ya kan. Nah, berita-berita prestasi anak bangsa itu kadang cenderung lebih apa ya jadi ketutupan kalah dengan berita-berita selebritis bahkan ya mohon maaf yang lagi booming lah ya yang ini yang itu gitu kan ya Pak Khairul Pak Edo. Nah, bagaimana juga nih? Apakah nanti juga akan ada menyentuh sisi dari Kementerian Informasi dan segala macamnya atau seperti apa? Karena memang kalau kita bicara mindset dan pola pikir, kayaknya kalau hanya mengandalkan pengabdian masyarakat dari kampus juga tidak akan maksimal kan, Pak ya? Belum lagi nanti dananya dan segala macam. Bagaimana menyikapinya? Ya, kalau menurut saya sebenarnya ada satu skema kerjasama yang sering kita dengar sebenarnya, namanya ABGCM kan gitu ya. Jadi bukan hanya akademisi, bisnis, government, tapi juga dengan community and media gitu ya. Jadi memang media ini peranan penting juga gitu untuk kemudian kita publikasikan hasil-hasil riset dan lain sebagainya. Sebenarnya yang menarik itu sekarang kalau kita berbicara jurnal gitu ya, sebenarnya jurnal ilmiah ya, ini kalau kita di apa Scopus, terus kemudian Q1, Q2. Pertanyaannya sebenarnya, siapa yang membaca jurnal itu? Apakah masyarakat umum membaca juga gitu kan? Itu gunanya terus untuk apa publikasi itu gitu?
Tapi masyarakat umum tuh lebih banyak membaca misalnya artikel populer ilmiah yang dipublikasikan di koran gitu ya, sehingga lebih mudah dicernanya gitu ya. Oleh karena itu sebenarnya ada baiknya memang seorang peneliti itu wajib untuk kemudian memiliki media itu bisa online, bisa mungkin diserahkan kepada surat kabar gitu ya sebagai opini dan lain sebagainya dengan bahasa yang mudah dicerna gitu ya. Itu juga bagian daripada publikasi gitu. Supaya apa dampaknya itu juga bisa dirasakan oleh yang lain. Jadi pengetahuan itu bisa dirasakan oleh masyarakat umum gitu ya. Nah, makanya ABGCM dan satu lagi dengan komunitas gitu. Jadi tapi permasalahannya ini Bu Mela, ini terjadi ada apa ya? Kayak silo gitu. Kayak ada benteng pemisah antar misalnya pemerintah maunya sendiri aja, terus kemudian industri sendiri aja juga kita nggak butuh gitu ya. Kan industri ini seolah-olah gini, kita hanya menghasilkan misalkan lulusan misalkan kampus gitu. Kampus itu hanya menghasilkan lulusan. Tapi lulusannya nggak bisa gua pakai nih di industri gitu kan. Terus nyalahin lagi ke industri, Betul. tapi industri juga nggak tanggung jawab gitu. Dia hanya cuma mau pakai saja, dia pengennya beres saja gitu. Itu juga salah gitu. Jadi harusnya industri juga punya tanggung jawab terhadap pendidikan ini. Nah, inilah yang kemudian oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu bahwa tanggung jawab tentang pendidikan tinggi itu bukan hanya ada di universitas, tapi juga industri punya tanggung jawab, masyarakat juga punya tanggung jawab, media juga punya tanggung jawab. Nah, sehingga dengan sistem yang Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini kita coba melakukan itu. Ada satu pengalaman kami di Sumbawa. Sumbawa ini kota kecil gitu ya. Tetapi saya betul-betul merasakan dan belum pernah saya rasakan ini ketika saya di Jakarta. Itu adalah apa, Pak? Antara pemerintah, kemudian dengan katakan pemerintah ini pemerintah daerah dan juga DPRD, itu yang betul-betul full support terhadap kampus gitu. Terus kemudian medianya juga demikian gitu. Karena mungkin karena kecil ya, sehingga silonya itu nggak terlalu besar. Dan di sini peranan yang paling penting adalah perguruan tinggi yang kemudian dia bisa menjadi katalisator untuk memersatukan semuanya. Jadi Dokter Edo tadi sampaikan ekosistem gitu ya. Nah, ekosistemnya ini karena mungkin kecil gitu sebagai studi kasus, sehingga kampus kita bisa maju. Alhamdulillah sekarang mahasiswa kita ada 5.000 dan dari seluruh Indonesia, dari Kalimantan Utara ada, dari Medan, Aceh dan lain sebagainya, sehingga di sini pluralitasnya cukup tinggi ya sampai dengan NTT dan lain sebagainya juga banyak yang studi tempat kita. Ini berkat apa? Berkat kerjasama dengan berbagai stakeholders yang ada di sini. Jadi kuncinya memang harus mau membuka diri, harus mau menjemput bola gitu. Jadi kampus itu jangan hanya mau menunggu saja, harus menjemput bola. Memang apa ya, kita jangan malu-malu, tadi kata Dokter Edo benar, jangan malu-malu kalau mau belajar gitu. Kita datang aja silaturahmi gitu ya ke semua pihak dan kemudian menyamakan satu persepsi. Ketika persepsi ini kemudian semua sama, insya Allah Bu, kemudian segala sesuatu itu mudah untuk kemudian bisa dicapai bersama-sama. Saya kira demikian. Iya, luar biasa. Tadi autokritik juga lagi ya, Kementerian Pendidikan berdiri sendiri, industri berdiri sendiri, ya kan, regulasi ataupun pemerintah berdiri sendiri. Nah, kita memang udah saatnya tidak main sendiri gitu kan ya. Kalau dalam bahasa Minang itu bahasamu dalam satu kato, ya kan, udah Edo ya. Nah, udah Edo, ada tanggapan nggak atau yang mau ditambahkan berkaitan tadi yang disampaikan oleh Pak Khairul? Sebelum saya mau menanyakan juga kerjasama gitu kan. Kalau tadi kita bicara institusi pendidikan berarti kita bicara lokal juga ya kan. Apakah memungkinkan nih proyek lah kita katakan kalau energi transisi kalau boleh saya katakan juga ada unsur kapitalis ya kan. Karena di situ kita pasti butuh investor ya kan. Ada dana, ada pengembangan dan segala macamnya ya kan ya untuk keuntungan. Pihak swasta dari swasta maksudnya dari luar atau swasta dari dalam negeri. Tapi sebelum itu barangkali ada tambahan apa yang dipaparkan oleh Pak Khairul. Silakan Pak Edo. Ya, terima kasih Bu Mela. Saya udah ini ya, udah komprehensif, udah komplit itu. Saya cuma berharap ya semakin banyak ini kan seperti showcase ya. Jadi ini bisa memberikan inspirasi buat yang lain untuk bisa seperti itu juga nanti di upskill. Karena gini, kadang kita nih kan ini ya sering itu kita nih kalau kita orang nggak bisa maju itu kalau kurang ini ya, kurang reflektif gitu. Jadi
itu tadi kan harus jemput bola daripada banyak ini ya, kita jemput bola kayak yang Dokter Heru lakukan itu, kemudian ya akhirnya kan jadi barangnya segala macam. Dan saya sendiri udah berapa kali juga ngobrol sama Pak Khairul gitu ya, gimana apa yang bisa kita lakukan segala macam gitu ya. Start with good faith, jadi yang pertama itu harus good faith dulu, dengan niat baik dulu. Kemudian yang kedua, prepare well ya, eh, perencanakan dengan baik. Yang ketiga, execute properly, jadi dieksekusi dengan efektif. Itu aja, tiga itu aja. Nah kalau ini dan itu ya bareng-bareng itu ya. Jadi kalau saya rasa itu saya nggak ada tambahan, situ udah sangat ya, harusnya kayak gitu semua. Cuman jadi kan itu kan apa namanya, kalau bisa semua kayak gitu nanti kayak kata Prof. Yones Surya itu semesta mendukung gitu. Cuman ya itu tadi kita harus Oh, bangun yang kecil-kecil itu banyak ya. Kalau saya kan di level pusat ya, itu kita coba bangun both ya, top down, bottom up, segala macam. Rame-rame aja, bareng-bareng aja, tiga itu aja. Jadi start with good faith, dengan niat baik, rencanakan dengan baik, terus eksekusi dengan baik. Udah tiga itu aja, saya rasa pasti nggak ada yang nggak bisa. Jadi kalau tambahan saya cuma itu aja sih. Cuman ya tadi memang nggak gampang, jadi ya nggak ada yang simsalabim. Cuman kalau tiga itu dilakuin ya bisa lah. ya, kalau boleh mengutip juga dari Gurunda Agim mengatakan, mari kita luruskan niat ya, mencari ridho Allah dan maksimalkan ikhtiar. Dan juga 3M, mulai dari yang terkecil, mulai dari diri sendiri, dan juga mulai saat ini. Jadi kita mengutip-ngutip ya, karena memang kalau menurut Mela sendiri ya, yang juga pernah terjun ke lapangan, ke Indonesia Timur, atau bahkan juga di Sumatera sendiri, untuk merubah mindset itu memang butuh effort yang luar biasa sekali ya, Prof ya. Selain kita juga ini loh wujud asli karya dari perubahan mindset itu gitu kan ya. Oke, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, diskusi kita semakin menarik. Ini ada sudah banyak yang masuk pertanyaan-pertanyaan dan tanggapannya nih, Pak Edo, Pak Khairul, baik melalui YouTube channelnya Radio Rumah Gadang Minangkabau maupun melalui WhatsApp. Dan juga Dusana Ranah dan Rantau yang kali ini mendengarkan di mana saja berada. Alhamdulillah kita ini pendengarnya hampir seluruh, bukan hampir, memang seluruh dunia nih Pak, karena streaming ya kan ya, ada yang di Afrika, ada yang di USA, Eropa, ya gitu. Nah silakan untuk interaktif bisa langsung menelpon di nomor telepon melalui WhatsApp ya, di telepon plus 62 851 0096 8460. Sekali lagi di plus 62 851 0096 8460. Ya, saya akan menyapa terlebih dahulu yang dari YouTube. Kita sambil diskusi juga ya, Pak ya. Ada Pak Arif dan juga Pak Arif Rangkayo Mulia dan juga Ibu Verti Rasmita. Dua-duanya ini dari Padang. Oke. Ibu Verti menanyakan, saya ingin pencerahan dari Bapak narasumber, kenapa kita tidak menggarap energi dari angin, air, dan matahari, gitu kan ya. Oke, tadi barangkali sudah dijawab, dan juga betul Pak, artikel Scopus itu seperti Menara Gading tidak membumi. Penyusunan kurikulum perlu melibatkan industri dan user. Iya, kalau kita ya kadang memang untuk apa sih ya banyak-banyak jurnal gitu ya Pak ya, Pak Khairul ya. Tetapi kalau kita bicara tren ya gitu lah, ataupun kebutuhan dunia pendidikan internasional itu sangat perlu gitu kan. Mungkin di sini barangkali bagaimana kita transformasikan informasi tersebut dengan bahasa yang sederhana ke masyarakat, barangkali seperti itu ya, itu yang menjadi tantangan. Nah, dan juga ada pertanyaan dari Arya Widiawan dari King Saud University yang menanyakan, nah tadi itu tentang peranan ya sektor swasta. Bagaimana nih peranan sektor swasta lokal dalam transisi energi? Atau barangkali juga swasta luar gitu ya. Apakah ada insentif bagi pemerintah untuk intensif maksudnya bagi pemerintah untuk memicu sektor swasta dalam mengambil peran transisi energi ini? Dan untuk Pak Khairul, di Universitas Sumbawa itu sudah terpasang instalasi energi terbarukan yang tadi Bapak ceritakan ya. Kira-kira apakah sudah ada hitung-hitungannya untuk berapa harga jual listrik yang dihasilkan? Karena memang lagi-lagi kalau kita bicara industrial, tadi ada ekonomi juga, ada sosial.
pasti butuh budget ya. Sementara pendapatan masyarakat Indonesia seperti kita ketahui, terlebih lagi ditambah pandemik, ya kayaknya larinya tuh mesti kencang, sekencang kuda Sumbawa. Bagaimana tuh Pak Edo? Silakan, siapa dulu nih, Pak Edo atau Pak Khairul? Silakan. Oke, mungkin saya dulu Pak Dokter Edo ya, nanti Pak Dokter. Silakan, Pak. Jadi kenapa kita tidak mengembangkan pembangkit listrik gitu ya, yang PLTA air, kemudian PLTB Bayu atau PLTS Surya gitu ya. Sebenarnya kita mengembangkan semuanya juga sekarang banyak sekali pihak swasta dan maupun PLN itu sendiri ya. Cuman kalau boleh saya mengkritik juga itu ya. Apa sih sebenarnya permasalahan utama sekarang? Permasalahan utamanya itu kalaulah misalkan regulasi, lebih kepada regulasi sebenarnya. Jadi begini teman-teman, kalau kita punya uang, terus kemudian kita bisa membangun PLTB, Tengah Bayu, terus kemudian yang lain-lainnya, dalam regulasi kita, itu kita tidak bisa menjual listriknya dengan serta-merta kemudian kepada masyarakat umum gitu. Itu berdasarkan undang-undang tidak bisa. Jadi hanya boleh kita menjual itu melalui gridnya PLN. Gitu. Hanya satu, hanya melalui gridnya PLN. Nah permasalahannya adalah terkadang gridnya PLN ini saat ini kondisinya sudah oversupply. Jadi sudah terlalu banyak gitu. Sehingga PLN itu nggak mau beli gitu. Dengan harga jual yang kemudian disepakati bersama. Karena kan harga jual itu harus disepakati bersama supaya apa? Investasi yang ditanamkan oleh orang untuk membangun satu pembangkit listrik energi terbarukan itu kemudian bisa kembali lagi bahkan untung gitu ya untuk investornya. Nah, ini jadi permasalahan utama tuh. Dan tidak semudah itu sebenarnya kalau kita bilang, oh ini kan kurang, terus kemudian kita bangun di sini, nanti saya jual ke kamu gitu ya, ke PLN gitu. Nggak seperti itu juga. Jadi masalah utamanya itu adalah sebenarnya di proses penjual beli tenaga listriknya itu. Ya, kalau membangunnya sebenarnya mudah, sangat mudah ya, dan karena teknologinya sudah proven. Nah, cuman permasalahannya itu, Bu. Masalahnya adalah bagaimana kita menjual listrik ke PLN. Jadi ini selalu ada tarik-tarikan dan banyak sekali proyek-proyek itu batal gitu ya. Karena proses PPA, Power Purchase Agreement-nya antara IPP gitu misalnya Independent Power Producer dengan PLN itu tidak ketemu gitu ya. Nah, ini permasalahannya. Di samping permasalahan teknologi, kalau menurut saya teknologi sih sebenarnya sudah banyak yang well proven, ya, walaupun memang banyaknya itu dari luar negeri gitu ya ke Indonesia. Itu yang kenapa kita agak sedikit terhambat sekarang untuk proses pengembangan ini. Jadi memang tapi kemudian PLN ini sekarang sudah mengumumkan juga mereka ada transisi energi. Nanti Pak Edo mungkin bisa jelaskan bagaimana mereka mau transisi energinya. Tapi yang jelas mereka juga komitmen dengan penggunaan energi terbarukan terutama untuk dedieselisasi gitu ya, untuk low carbon teknologi juga tadi Pak Edo sudah sampaikan ke sana. Jadi mereka punya pathway sana gitu. Dan kita ketika akan membangun pembangkit listrik itu harus sudah masuk dalam namanya RUPTR, Rencana Umum Pembangkit Listrik Tenaga Listrik ya. Nah itu harus masuk ke dalam rencana itu juga. Supaya bisa kemudian dibangun dan kemudian dijual listriknya. Itu yang menjadi suatu kendala regulasi itu ya. Terus kemudian terkait dengan paper ini ya ini autokritik buat kita ya. Kita tidak mungkin ya misalnya mahasiswa doktor gitu itu salah satu requirement-nya adalah bagaimana dia harus menulis gitu dan itu harus menulisnya di jurnal-jurnal ilmiah gitu yang kalau kita baca gitu jujur saja gitu teman-teman misalnya orang awam gitu saya kasih satu jurnal meskipun teman-teman jago bahasa Inggris gitu ya memahami bahasa Inggris dengan ininya tapi saya yakin nggak akan mudeng gitu kalau bahasa ini ya pasti nggak akan mudeng gitu walaupun itu satu bidang biasanya ya misalnya saya tenaga listrik terus kemudian saya belajar tenaga listrik tapi kemudian itu harus berkali-kali dibacanya gitu ya kalau paper itu tapi beda dengan kalau kita membaca misalkan opini gitu ya di media gitu di secara online maupun secara cetak itu lebih mudah itulah kenapa sebenarnya Albert Einstein sebenarnya dia itu bukan peneliti yang jago nulis paper saja, tapi dia itu peneliti yang kemudian bisa menjelaskan dengan sangat mudah, dengan bahasa yang sangat mudah kepada halayak ramai, sehingga dia menjadi seorang yang terkenal gitu.
teori relativitas yang menjelimet itu kemudian dijelaskan dengan cara yang mudah gitu. Nah, jadi memang ini satu masukan buat kita, satu peneliti itu harus bisa menjelaskan sesuatu itu dengan bahasa yang mudah dan gamblang. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan tadi apa namanya yang sudah kami install gitu ya. Ini memang program dari pemerintah, bantuan juga sehingga nanti tadi listriknya itu masuk dalam grid PLN. Jadi kalau kelebihan dia akan masuk, kalau kurang dia akan dikonsumsi oleh energi di internal gitu. Dan ini memang sangat membantu sekali, lebih dari 60% dapat di saving gitu ya dari situ, dan apa namanya cukup bagus gitu ya untuk dikembangkan. Nah, sekarang ini banyak sekali pihak-pihak yang menawarkan dengan cara leasing. Jadi kalau misalnya Bu Mela punya rooftop yang besar, itu nggak perlu investasi, ya nggak perlu investasi. Ada perusahaan yang akan kemudian leasing gitu ya ke Bu Mela, terus kemudian dia nanti listriknya lebih hemat daripada yang biasanya gitu ya, lebih green dan lebih hemat. Tapi investasi itu oleh pihak ketiga. Nah, ini banyak sekarang, biasanya sekitar 10% saving gitu, asalkan diizinkan untuk kemudian nanti masuk ke dalam grid PLN juga. Ini sedang berkembang sekarang ininya, apa namanya, skema bisnis seperti itu gitu. Dan tadi menjawab pertanyaan terakhir ini, apa namanya, terkait dengan penggunaan solar PLTS rooftop, itu betul-betul sangat sangat terasa manfaatnya buat kampus gitu ya, sekitar 60% biaya itu bisa tersave gitu. Saya kira gitu, Bu Mela. Juga Ya, ya 60% ya Pak ya. Berarti ya, itu hal yang kalau kita kaitkan dengan ya itu tadi ya kondisi ekonomi itu bukan ecek-ecek lah ibaratnya 60% loh ya. Lebih dari setengahnya. Dan mudah-mudahan bisa dikembangkan lagi seperti yang dilakukan oleh UTS dan juga daerah Sumbawa untuk daerah-daerah lainnya, tidak hanya untuk kota besar dan juga daerah Indonesia Timur. Nah, Pak Edo, bagaimana tanggapan Bapak tuh atas ini juga? Ya, Dan jadi ini memang hmm, ada komentar juga nanti dari Pak Arif Rangkayo Mulia dari Padang. Tapi sebelumnya Pak Edo, bagaimana nih? Apakah pemerintah punya regulasi tersendiri berkaitan dengan keterlibatan swasta? kalau ini ya, kalau untuk di sektor ketenaga pembangkit ya, tenaga listrik dan segala macam, kan memang sudah diatur ya, terutama kan karena PLN itu kan punya, di satu sisi mereka punya PSO ya, Public Service Obligation, penyediaan listrik segala macam, di satu sisi mereka juga harus dapat untung gitu ya. Tahun ini mereka barusan mengumumkan apa keuntungan terbesar dalam sejarah mereka. Jadi memang ada dual dual ini ya, dual objektif mereka. Cuman memang eh, yang disampaikan Pak Dr. Hero itu betul. Jadi kalau untuk masalah pembangkit ya, pembangkit listrik untuk masuk ke on grid ya, bukan. Jadi kan ada yang on grid, ada yang bisa off grid. Off grid itu yang bisa masuk wilus wilayah usaha sendiri atau untuk penggunaan captive segala macam. Tapi untuk yang on grid, untuk dijual melalui grid PLN itu memang harus yang tadi disebut RUPTL itu. RUPTL apa sih? Itu business plan. Itu business plan-nya PLN. Sekarang mereka punya 2021 sampai 2030, habisnya akan direvisi itu. Nah, dan itu akan direvisi menjadi yang sangat agresif ya ininya, energi terbarukannya di situ. Nah, tantangannya apa memang? Ini kan gara-gara dunia kan menghadapi krisis public health ya, berapa tahun belakang ini, yang mana ada terjadi penurunan demand, nggak cuma di Indonesia, global demand. Kan orang kalau bikin bisnis plan itu ada proyeksi ya. Salah satu proyeksinya itu adalah proyeksi demand projection. Demand projection dari energi ini erat kaitannya dengan asumsi proyeksi yang dipakai untuk pertumbuhan ekonominya juga. Ketika satu dunia ini turun ekonominya, ada global resesi, alhamdulillah Indonesia nggak resesi, tapi secara global kan banyak yang kesulitan kemarin-kemarin ini, sekarang lagi mulai balik. Jadi betul ada excess supply. Excess supply yang mana itu kebanyakan tentu di grid utama ya, yang paling banyak populasinya itu di Jawa, Jawa Bali, yang mana itu membuat jadi ada hambatan sedikit di situ untuk ini ya, untuk akselerasi dari pembangunan pembangkit listrik baru, tapi yang dari renewables. Jadi memang ada. Nah, caranya gimana? Sebenarnya caranya itu sederhana. Demand-nya harus diabsorb.
excess supply itu harus diabsorb. Jadi excess supply dari electricity yang punya PLN itu harus diserap. Serapnya gimana ya? Jadi end use-nya, dimensinya harus digenjot tinggi. Bisa macam-macam. Itu dari yang besar-besar industri atau dari deployment akselerasi untuk contoh ya electric vehicle kita. Jadi kita nggak usah berdebat ini harus yang sektor publik, public transportation atau private di dua-duanya. Karena itu yang akan menyerap untuk ini ya, menyerap untuk kelebihan itu salah satunya. Dan memang diproyeksikan oleh PLN, excess supply ini mungkin 8 tahun lagi lah. 7-8 tahun lagi ini selesai excess supply-nya. Artinya apa? Kalau membangun renewables ya dari sekarang. Terutama kalau yang besar ya, kayak geothermal itu kan harus eksplorasi dulu, pre-FS ya, feasibility study, kemudian feasibility study, so eksplorasi kan besar dia kayak oil and gas, contoh itu ya. Kalau yang variable renewable bisa lebih cepat dan ini harus jalan paralel memang. Jadi excess supply itu dalam jangka pendek dan jangka menengah harus diserap. Serapnya bagaimana? Naikin demand. Demand-nya gimana? Tarik industri. Dan itu industri nggak harus asing terus. Apa saja industri Indonesia, mau domestic investors, foreign direct investments, nggak ada masalah. Serap. Kemudian electric vehicle, EV itu harus diiniin. Apa paling gede kita motor ya? Motor itu diiniin. Ya, motor, mobil, angkutan public transport, semua. Sehingga bisa menyerap itu. Itu juga salah satunya. Dan nanti ke depannya sambil kita bangun yang renewables. Jadi soalnya kan memang kan ada ini ya, karena memang seperti itu strukturnya ya, di peraturan perundang-undangan memang tidak bisa swasta langsung menjual kepada masyarakat. Karena juga ada, itu udah kesepakat, itu ada bisa melanggar konstitusi kita kalau diperbolehkan, karena kan untuk melindungi konsumen. Ada pasar yang, contoh negara ya, yang tidak heavily regulated di sektor utility-nya seperti Indonesia, itu Filipina. Filipina itu pasar bebas sekali, itu laissez-faire, dia tidak ada sektor utilities itu super bebas, ada yang disebut power wheeling ya, itu yang bisa jual itu bisa langsung di sana segala macam, tidak ada subsidi segala macam itu ada bagusnya adalah nggak ribet. Orang bisa memilih mana yang ini. Tapi kan saya tuliskan ada grid segala macam ya. Tapi sektor negatif juga ada. Saving rate di Filipina itu rendah. Masyarakatnya itu savingnya rendah ya di sana itu. Jadi ya ini kita pilih kebijakan itu memang ada science and art juga di situ ya, harus digabungin gitu. Jadi nggak gampang juga untuk menentukan ya, dan termasuk untuk memastikan ini bisa tidak melanggar konstitusi kita. Tapi memang kalau saya lihat memang PLN sekarang itu sudah jauh lebih akomodatif terhadap energi terbarukan ini ya dibandingkan dulu. Karena memang juga itu juga ya financing segala macam. Kalau swasta itu sekarang itu sudah sangat ini ya, termasuk yang perusahaan-perusahaan energi swasta Indonesia yang besar-besar itu semuanya maunya renewables. Kenapa? Karena sudah susah juga financing untuk coal. Susah sekali, tidak susah karena semua udah nggak mau lagi, kan ada mereka yang mau disebutkan green investments. Kalau mereka ada financing ngasih utang untuk kepada perusahaan swasta untuk membuat PLTU, wah itu bisa ngotorin bukunya, nggak mau mereka. Kalaupun ada itu cost of capitalnya tinggi sekali, sehingga mungkin udah tidak investable. IRR-nya kapan mau balik? Karena kan mereka ada kan IRR yang kira-kira harus didapatkan dalam mereka investasi. Jadi ini kalau menurut saya memang ada ini ya push and pull. Ya, jadi ada push and pull, maka saya bilang secular trend ini akan terjadi. Jadi kita mending kita sekarang ya saya lihat semakin akomodatif semuanya. Tapi ya kan itu kan the devils are in the details. Detail-detailnya ini nih yang granularity yang kecil-kecil ini seperti masalah tadi disebut Pak Dr. Hairul, masalah oversupply. Gimana itu ininya cara menyerapnya kayak gitu-gitu yang harus ya lebih gampang diomongin tapi harus dilakukan sesuatu pas sudah di kebijakannya ya yang tepat sehingga itu bisa diinikan karena itu saling terkait itunya kebijakan itu ya. Jadi karena kalau oversupply nggak diiniin juga kan ada PPA itu kan ini ya istilahnya itu take or pay. Jadi nggak pakai pun bayar. Jadi PPA kita tuh salah satu yang terbaik di dunia tuh, terkuat, paling bankable. Jadi kalau ada teman-teman Dunsana ini yang mau invest tuh paling enak tuh jadi investor ini pembagi listrik. Ya, jadi stable income stream ya, pakai berapa dibayar. Jadi ya itulah. Jadi memang nggak gampang tapi ya itu tadi. Ini yang kita coba ini satu-satu sama lain ya, karena ada tantangan internal, ada tantangan eksternal. Internal, benar. Ya diharapkan kan tidak hanya sebatas kertas saja ya Pak ya.
ya Pak Khairul ya. Kerja proyek ini, program ini. Karena kalau di atas kertas kita bisa ngomong, misalnya tadi di Sumbawa, oh UTS pilot projectnya sebagai apa ya percontohan sudah membangun sekian BTS misalnya, bukan BTS maksudnya IBT seperti itu kan ya. Tetapi kenyataannya oh di daerah lain sekian. Tetapi ketika kita melihat keadaan di lapangan ya, tidak ibaratnya tidak maksimal, tidak teraplikasikan dengan baik. Itu yang sering terjadi ya, di negara kita. Apakah ya kalau saya sering dengar ya mohon maaf ya lagi-lagi kita memang terbuka itu berarti kita juga harus sering melakukan autokritik bukan begitu? Setuju nggak nih Pak Edo Pak Khairul? Karena sering kita menggembor-gemborkan tetapi ternyata lini-lini bawah yang perlu banget itu malah tidak merasakan. Nah, sebagaimana tadi yang Bapak bilang kan perlu ada domestic investment. Nah, kalau kita bicara investasi terus ada orang pengen buat usaha. Nah, ada kecenderungan apa ya regulasinya itu tidak tidak kalau misalnya sebuah aplikasi itu nggak friendly user ya gitu kan ya nggak nyaman tidak mudah gitu kan dan cenderung expensive bukan cheap gitu kan ya nggak murah gitu kan nggak gampang. Nah apakah ada dari kementeriannya Pak Edo nih ya untuk mengantisipasi itu karena lagi-lagi kalau boleh saya menggambarkan eh, kita bicara satu topik ini ibarat piramida ya Pak ya jadi ada sisi-sisi yang pertama tadi yang saya sempat singgung sumber daya alam yaitu tadi kita bicara ada nikel dan segala macamnya terus ada sumber daya manusia ya ini dari pendidikan terutama kita fokus terus juga ada investor ya kan ya keuangan seperti itu dan juga akhirnya dipayungi oleh sebuah regulasi. Nah dari faktor-faktor itu apakah ada jaminan ya kan gitu ya dari pemerintah bahwa ini memang bakalan bisa seiring sejalan dan tidak masing-masing ataupun bahkan nanti tidak menyatu, tidak hulu hilirnya itu tidak sampai. Ya, ini saya coba jawab dulu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk sektor ini kan investment itu kan ada investment secara umum. Kemudian ada investment yang spesifik. Kita kan sekarang lagi bahas investment spesifik di sektor power nih, ketenaga listrikan. Itu sebenarnya sangat straightforward. Kalau untuk on grid itu PLN tuh akan bikin RFP. Jadi dia udah punya bisnis plan-nya tuh RUPTL-nya. RUPTL-nya itu kemudian akan bikin request for proposal. Request for proposal nanti akan dua yang masukin biasanya. Yang pertama developer, potential developer, itu domestik, asing segala macam. Dan kemudian ada financiernya, financing side-nya. Dan biasanya developer itu sudah bawa financing side-nya. Nanti itu akan dibidding oleh PLN. Nah, jadi tantangannya di mana? Tantangannya itu sebenarnya proses procurement-nya itu nanti proses bidding segala macam yang mana itu sekarang itu ya harus dibikin bisa lebih efisien. Ya itu. Kalau untuk yang captive gimana itu udah juga straightforward juga itu langsung ke SDM, ke Kementerian SDM. Di situ nanti mereka ada tuh submit untuk oh saya mau bangun ini Pak untuk industri misalkan kebutuhan saya mau untuk industri semen misalkan butuh atau buat industri apa gitu ya pengolahan tambang itu tapi untuk dia sendiri nih nggak dijual ke grid dia juga udah jelas. Jadi kalau dari sistemnya tuh udah jelas. Yang kita itu susah itu selama ini bukan udah puluhan tahun kita tuh tidak efisien tidak efisien. Jadi itu proses itu ribet, lama, muter-muter sana sini ini yang kita coba pangkas terus. Karena kalau nggak kayak gitu ya nggak jalan, nggak kompetitif. Saya selalu bilang kebetulan saya juga ini ya special advisor untuk ini ya carbon market. Saya juga bilang juga ke teman-teman. Karena kalau mau terbitin carbon credit, sekarang saya bilang jangan gantung orang. Dia bilang itu cepat. Jadi lakukan cepat. Kalau project bagus, majukan ke next stage evaluasinya. Kalau project itu jelek langsung di-cut. Jadi jangan dipersulit-sulit orang itu karena kalau disulit-sulit itu kan biasa karena kita ini autokritik karena harus autokritik karena kalau nggak gitu kita nggak akan maju. Nggak ada orang yang bisa maju kalau dia nggak bisa mengkritik dirinya sendiri dulu. Lihat dulu dirinya apa salahnya gitu. Kita kadang susah ya kita ini dan ini semua ya. Meskipun saya di pemerintahan ini udah harus kita akuin bersama. Udah puluhan tahun ini udah jumut juga kita kan harus diperbaikin sama-sama mau berubah harus kita tuh jangan suka bikin yang susah-susah. Kenapa? Karena kalau kita dibikin terlalu over-regulated, terlalu susah, itu adalah celah untuk oknum-oknum bermain di situ.
Jadi yang seharusnya nggak dapat, yang seharusnya nggak menang, yang seharusnya nggak layak, yang tidak seharusnya ada di situ, jadi bisa. Kenapa? Wani Piro. Itu yang harus kita ini ya, itu bahasa Jawa. Apa bahasa Padangnya itu? Wani Piro. Tuh. Ya, jadi itu yang harus dirubah gitu. Jadi Baras. macam, Hah? Bara. Ya, jadi itu yang harus dirubah. Iya, Ya, putihnya bara. sehingga salah satu caranya ya, Bung Betul. Bella, ngerubah itu jangan di over complicated ya, jangan di over complicate things. Dibikin sederhana, dibikin jelas sehingga orang itu bisa tahu tek 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 gitu. Nah, kalau kita misalnya ke Singapura itu jelas tuh habis ini. Kalau kita bikin ribet, wah itu Nah, ya nah. emang jadi celah. Nah, itu jadi sempat kita bikin OSS nih ya sekarang ya untuk one stop service itu segala macam sistem kita coba bikin. Itu memang pas kami lihat tuh, waduh ini kita bilang ini kalau Steve Jobs bangkit dari kubur dan Bill Gates ikutan berdua tuh mereka yang bisa berantem itu ngerjain itu mungkin mereka juga ini juga ya jadi rambutnya juga jadi gondrong mungkin karena saking ribetnya ininya ngerjain di Indonesia ini banyak itu. Jadi ini yang perlu kita memang pelan-pelan harus simplify proses investments itu. Nah, kalau ini saya bilang ke teman-teman PLN ya itu, jadi jangan dibikin ini. Tapi kan memang kan ada banyak ya peraturan nanti saya bisa kena ini takut itu. Jadi kita harus berusaha memakai topi banyak ini memahamin where they're coming from. Ya, dari sisi investors, dari sisi regulators ya, ataupun dari sisi buyers usernya kayak PLN. Karena PLN ini kan sebenarnya kalau kita ketenaga listrik kan dia monopsoni. Dia tuh yang beli semua dia kalau dari grid gitu ya. Bukan monopoli aja, monopsoni dia. Nah, jadi itu sebenarnya very straightforward. Benar. Cuman tadi, ini kayak ini sistem yang udah lama yang perlu kita ini ya perbaikin sama-sama dan saya lihat PLN punya good face untuk memperbaikin itu mulai starting ini ya dari kemarin-kemarin sekarang udah semakin perbaikin dengan ada JETP ini juga mereka jadi they are looking into that karena renewables ini kan harus ini kalau nggak biasa banyak pemain baru juga kan di renewables itu nggak hanya pemain lama yang switch ke renewables sehingga mau nggak mau semua harus berubah menjadi lebih efisien. Dan saya rasa PLN juga menuju ke sana sih. Berarti dengan kata lain tidak akan ada dusta di antara kita gitu ya, Pak Edo, Pak Khairul, dan tidak ada masyarakat yang kena PHP. Karena tadi itu digantung, ya kan? Baik, luar biasa obrolan kita semakin hangat, ini semakin banyak yang masuk dan bagi yang ingin masuk juga bisa nih langsung bicara interaktif dengan narasumber kita. Silakan melalui WhatsApp call di nomor +62 851 0098 96 8460. Saya ulangi di +62 851 0096 8460. Ya nih Pak Khairul, ada dari Pak Arief Rangkayo Mulyo katanya gini, Ambo bukan akademisi, tapi tentang Scopus dari diskusi dengan para akademisi sering mengeluh tentang Scopus ini. Seakan Scopus ini Tuhan yang menentukan kualitas dari para akademisi. Padahal penelitian para akademisi itu kan sebaiknya dibaca masyarakat supaya ilmunya bermanfaat. Itu pandangan sederhana dari orang yang tidak banyak mengerti lika-liku pendidikan modern saat ini. Iya, dan setuju nggak kira-kira Bapak Pak Edo ataupun Pak Khairul nih ya? Terkadang kita itu tadi di awal sempat disinggung ada negara miskin, negara berkembang, negara maju. Kalau saya dulu di kampus saya pernah dikatakan, no, jangan pernah menggunakan mindset ataupun standar karena itu dibuat oleh orang-orang Barat, ya kan? Dengan ya bisa dengan kata lain egonya mereka gitu kan ya sehingga termindsetkan terpolakan di dunia bahwa negara itu terbagi dalam 3 jenis itu sehingga negara maju lebih ya mungkin bahasanya arogansi lah ya kan sehingga apa-apa kita harus mengikuti standarnya mereka kalau kita tidak bisa kita negara berkembang ataupun negara miskin dan segala macamnya. Nah, untuk seperti itu apa pandangannya Pak Khairul? Dan juga ada pertanyaan atau bukan ya pertanyaannya sebentar Pak dari WhatsApp dari Riyad juga ini dari Abu Ziyad. Masya Allah nih dari Riyad lumayan banyak yang mendengar ya Pak ya. Oke. Beliau menanyakan
proyek transisi energi ini kan bukan tanpa risiko. Tadi kita sudah ngobrol banyak juga, resikonya besar dan resiko kegagalannya pun besar, ya kan ya, sesuai dengan effort yang dibutuhkan. Dalam artinya target 2060 sekitar 30 tahun ke depan ini jika tidak tercapai nih ya, bagaimana nih mitigasi bapak-bapak baik dari pemerintah sebagai regulatornya gitu kan ya, ataupun dunia pendidikan dengan resiko yang ada dan bagaimana distribusi resiko ini kepada para pihak yang terlibat. Dalam hal ini pemerintah, swasta, dan pendidikan. Siapa dulu nih? Pak Edo dulu nih, atau Pak Khairul, silakan. Pak Hairul dulu aja silakan. Ini Ya, nampaknya nih para perantauan juga yang mengikuti ya Pak ya. Dan alhamdulillah ya, itu dia radio Rumah Gadang Minangkabau ini kita coba untuk menghubungkan menjadi tidak hanya silaturahmi tetapi juga informasi antara ranah dan rantau. Kadang di situ tadi ya miss ataupun ada gap dan segala macamnya. Nah, kita berharap dengan hadirnya radio Rumah Gadang Minangkabau menjadi satu alternatif yang bisa digunakan oleh masyarakat luas untuk memberikan informasi yang bermanfaat ya, seperti ini. Silakan Pak Khairul. ya, Masya Allah ya, saya senang banget ini ada pertanyaan dari Riyadh, dari negara-negara yang lain juga mungkin gabung di sini ya Bu ya, Bu Mela. Eh, Tadi ini bicara soalnya apa namanya Scopus ya. Padahal topik kita ini sebenarnya agak melenceng tadi sedikit. Tapi memang saya sangat sependapat dengan pemikiran Bapak. Ya, walaupun Bapak tadi bilang orang awam bukan akademisi, justru menurut saya Bapak lebih akademisi dari akademisi itu. Dan saya sangat sepakat gitu. Saya bukan saya Bapak-bapak, Ibu mungkin bisa cek profil saya di Google Scholar atau di Scopus. Saya punya beberapa lah, nggak banyak. Ada seratusan artikel di sana. Scopusnya mungkin lebih dari 80 artikel. Tapi saya merasa gitu ya Pak ya. Waktu itu kenapa Scopus gitu ya? Karena waktu itu memang waktu doktor di Korea itu memang wajib gitu dan saya memang dibiayai gitu oleh pemerintah Korea untuk melakukan penelitian-penelitian dan kemudian dipublish di sana. Tapi kemudian ketika saya kembali ke Indonesia, kemudian uh, rasanya ini autokritik juga buat pemerintah ya, pemerintah Kemendikbud, Dikti itu ya. Karena kalau menurut saya siapa yang diuntungkan kemudian dengan adanya itu gitu. Penelitian itu berbiaya mahal sekali, tapi kemudian ujungnya adalah yang menikmati adalah para penerbit itu gitu ya, para penerbit Scopus dan lain sebagainya. Menurut saya perlu redesign kembali soal masalah penelitian kita, pengabdian masyarakat kita, supaya lebih sebenarnya kalaulah misalkan dana-dana penelitian itu kemudian disalurkan untuk menghasilkan teknologi-teknologi yang tepat guna dengan cara ATM atau reverse engineering tadi, itu rasanya banyak sekali permasalahan-permasalahan kecil di masyarakat itu bisa diselesaikan. Sebagai contoh ya, saya bisa sampaikan begini. Di Sumbawa ini banyak sekali peternak sapi. Jadi lumbung sapi tadi termasuk susu kuda liar juga ya, ada kudanya ya, banyak kuda, ada kerbau gitu. Oh ya, sebelumnya saya ingin sedikit ini. Jadi ini agak berbeda, tapi saya ini ada persamaan dengan Minangkabau ya. Jadi Sumbawa ini menurut saya gimana ya? Karena saya juga istri saya orang Minang, saya tahu bagaimana adat bersendi sara bersendi kita bulo. Di sini juga sama. Namanya sih adat Baranti Kosara, Syara Baranti kita bulo. Di sini Baranti, bukan bersendi tapi apa Barenti itu nggak tahu bahasa bahasa Sumbawa itu Barenti itu. Jadi hampir sama nih sebenarnya dengan Minangkabau gitu ya. Di sini ada barapan kerbau gitu ya. Kerbau itu menjadi suatu budaya sendiri di sini. Jadi hampir sama lah gitu ya dengan Minangkabau. Nah, cerita misalkan tentang peternakan gitu ya, peternakan. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman itu? Teman-teman itu bisa membuat pakan gitu ya, karena kan di sini ada musim kemarau yang panjang, kemudian bagaimana dengan teknologi fermentasi dan lain sebagainya, kemudian dengan teknologi sederhana, kemudian bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan peternak yang dibutuhkan banget gitu loh. Nah, kita jauh lebih enak seperti itu output penelitian kita dibandingkan misalnya kalau kita harus publish ke Scopus. Biayanya itu mahal loh, Bu. Kalau boleh buka-bukaan, satu jurnal bisa mungkin ada yang bayar 30 juta, 40 juta gitu. Bayar itu untuk ke Scopus itu. Tapi ada juga yang gratis gitu ya. Nah, sekarang
kalau misalkan uang-uang tersebut dialihkan lah gitu ya dengan insentif untuk kemudian penelitian-penelitian yang tadi menyelesaikan permasalahan-permasalahan peternak, petani, jagung, petani padi dan lain sebagainya. Mereka ingin bagaimana meningkatkan produktivitas misalnya. Atau misalkan gini, kebetulan kemarin teman-teman di Teknik Elektro, misalnya dia membuat pengusir hama burung karena burung itu ternyata ya memang harusnya sedekah sedikit, tapi kalau burungnya ribuan banyak habis juga itu ya. Nah, harus misalnya dibuat satu alat yang kemudian bisa mengusir hama burung gitu. Nah, kalau misalkan peneliti di Indonesia yang jumlahnya jutaan ini kemudian bisa apa namanya berusaha untuk berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan kecil aja di masyarakat gitu dengan teknologi tepat gunanya misalnya, maka saya sangat percaya bahwa kita akan cepat menjadi negara maju dengan kearifan lokal kita sendiri. Dan saya sepakat dengan Mbak Mela, kita nggak perlu dengerin sebenarnya, oh kita ini rankingnya sekian, nggak ada gunanya itu sebenarnya. Ranking-ranking itu apa sih yang mau dicari sebenarnya? Kita ini hidup di Indonesia gitu, daya saing segala macam itu ya bagaimana caranya tadi itu dengan cara mengembangkan teknologi itu untuk kemudian kemaslahatan manusia Indonesia di sini gitu. Saya sih lebih 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 pragmatis seperti itu, lebih lebih senang dan lebih nanti akan berdaya gitu dengan teknologi-teknologi yang kemudian diciptakan oleh inovasi teknologi yang diciptakan oleh kita sendiri gitu. Itu soal ini ya, seperti itu tadi soal Scopus kemudian nyambung ke bagaimana mindset kita harus berubah sebenarnya dunia pendidikan. Jadi pada intinya adalah dunia pendidikan tinggi kita harus berorientasi yang saya sangat suka dengan kata-katanya Pak Edo tadi. Kita itu jangan menggantung orang, mempersulit birokrasi segala macam itu harus kita hilangkan dan kikis sedikit demi sedikit gitu ya. Nah, sekarang kan orang-orang seperti Pak Edo, kita semua gitu ya yang punya pemikiran seperti itu hanya bisa berbicara saja kalau kita tidak punya kekuasaan. Nah, makanya kalau bisa ada orang-orang yang hebat seperti Pak Edo ini punya kekuasaan sehingga dia bisa menentukan bagaimana ke depan langkahnya. Jangan hanya ya itu tadi kita nggak punya palu. Kalau punya palu kan enak gitu ya. Kalau sudah punya palu kita punya pemikiran yang ini bisa maju kita Indonesia. Ya, dan tadi tertarik juga local wisdom itu ya. Kita ini banyak sekali local wisdom. Kalau dari suku bangsa Indonesia, Masya Allah ratusan ribuan ya. Dan itu juga jadi pertanyaan mungkin lanjutan, mampu nggak ini local wisdom itu berkolaborasi dengan regulasi pemerintah? Iya kan, dan yang lainnya. Nah, Pak Edo, tanggapannya nih Pak Edo yang tadi. Ya, kalau ini ya saya sedikit yang masalah Scopus tuh ya. Kalau saya jujur ya, emang harusnya saya ini ya knowledge itu harusnya tuh public goods, barang publik, open access. Sekarang itu tuh masih banyak yang itu tadi ya. Jadi returns-nya itu ya ini ya. Jadi mereka tuh banyak masuk Fortune 500 itu. Perusahaan-perusahaan apa publisher ya, academic journal itu. Memang sekarang udah ada itu opsinya kalau mau open access tapi bayarnya mahal. Untuk open access mungkin Pak Dr. Heru bisa share tuh berapa. Kalau enggak ya ada paywall-nya tuh. Paywall-nya terus jadi hal kayak gini itu unfair practice ya. Yang mama saya rasa banyak ya di global juga movement untuk ini harus open access udah mulai banyak tapi itu harus terus di ini kan karena harusnya publik itu punya hak untuk menerima knowledge. It should be a public goods, knowledge itu barang publik. Nah kemudian untuk ini tadi nih saya apa negara maju berkembang miskin semua yang ada di dunia ini kan konstruk itu adalah konstruksi Iya, manusia ya wisdom. kalau ditanya kita bikin-bikin aja sendiri itu bisa gitu. Ya, jadi siapa sih yang bikin ini negara maju, negara berkembang, negara miskin? Itu ada 3 institusi yang bikin. Ada yang bikin namanya Bank Dunia, kemudian itu IMF, ya International Monetary Fund, World Bank, sama UN, United Nations. United Nations itu bikin 2, ada developed sama non-developed ya adalah. Kemudian World Bank punya ininya sendiri, IMF juga. Tapi kurang lebih itu skema itu adalah yang dipakai itu sebenarnya tujuannya bukan ada juga tujuannya itu untuk apa sebenarnya itu untuk kalau ngutang berapa biaya utangnya. Saya juga ada salah satu ya. Jadi kalau mungkin pernah baca di media Tiongkok itu harusnya udah negara maju, dia nggak mau, nggak, saya mau tetap di negara berkembang aja. Gimana silakan di Google itu ya. Jadi
Tiongkok itu menolak untuk di negara maju. Kenapa? Karena cost of capital mereka bisa lebih Tinggi. tetap apa namanya, mereka masih bisa dapat apalah beberapa facilities ya. Dengan mereka statusnya negara berkembang. Biasanya itu akses pasar biasanya. Jadi negara yang kurang maju ya, LDC ya, less developed economies itu biasanya dapat preferential treatment lah. Oh bisa dapat masuk pasar ini, pasar itu yang maju. Ini hal yang konstruksi manusia aja. Kebetulan saja ini memang dibikin oleh lembaga yang mana semua negara adalah anggota dari lembaga tersebut. IMF dan World Bank itu. Mungkin yang nggak anggota, mungkin tolong di double check ya. Dulu itu selesai Korea Utara doang. Mungkin sekarang udah masuk juga ya. Yang nggak masuk IMF dan World Bank, kalau nggak salah. Ya, tapi Korea Utara kita juga tahu ya, Iya. itu kan memang unit sendiri ya. Tapi mungkin sekarang udah, saya nggak tahu, saya nggak bisa bilang. Nah, maksud saya ini adalah konstruksi, kalau dibilang itu apakah Barat atau apa ya, semua negara itu punya share di situ. Tetapi memang yang mendrive itu ya ada aturan tidak tertulis ya. Kalau Presiden World Bank itu pasti dari Amerika. Kalau apa namanya Director IMF, Managing Director IMF ya, kepalanya bos IMF itu pasti dari Eropa. Itu ada aturan tidak tertulis. Kenapa? Karena ini kan ini ya relik dari Perang Dunia, selesai Perang Dunia Bretton Woods itu. Jadi relik dari zaman dulu. Tapi sekarang kan udah multipolar. Jadi ini udah makanya udah ada bank pembangunan lain. Contoh AIIB ya itu yang Tiongkok dengan Brazil, Rusia, BRICS gitu ya, bikin sendiri. Ini mungkin nanti ke depannya konstelasi akan semakin. Kalau saya nggak perlu ini ya, kita nggak perlu ya tadi ya, nggak usah lah, ini nggak penting. Kalau bagi saya hal ini nggak penting kita ini kan, apa namanya, oh ini harusnya gini, kenapa? Jadi kita fokus ke diri kita sendiri, gimana kita, tapi memang apa namanya, eh, itu kan indikator-indikator ya, itu bukan end game, itu bisa jadi panduan ya, dan itu memang konstruksi dari manusia yang dibikin lewat lembaga internasional itu yang punya sejarahnya sendiri. Nah, tapi ke depannya kita pikir aja gimana caranya biar kita bisa maju, karena kan mau apapun statusnya segala macam, kita tuh bisa menghitung berapa sih GDP kita, growth segala macam udah ada rumusnya. Mau nanti diganti, dikeluarin ini, dikeluarin itu tuh nggak ada masalah. Cuman itu yang nanti kita targetin ya gimana kita bisa mencapai apa namanya mencapai pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Itu aja. Kalau masalah nanti jadi seperti apa itu by implication aja, implikasi dan apa, dan itu udah ada konstruksinya gitu. Jadi kalau saya itu sih ininya. Kalau untuk masalah ini lagi nih ya, apa namanya, pembangunan segala macam, Bapak Ibu, ada satu juga paradigma berpikir yang ini yang sering saya pakai juga ya, yang pribadi. Saya tuh nggak suka gantungin nasib saya ke orang lain ya. Jadi kita tuh nasib kita cuman satu, cuman Allah sama kita yang yang ini, yang apa, Allah udah tahu tapi kita nggak tahu, makanya kita harus berusaha sebaik mungkin. Nah ini juga sama untuk jadi bernegara berbangsa juga sama, kita harus terbuka tapi kita nggak jangan sampai disetir-setir. Saya sering berbicara juga karena saya lead negotiator untuk beberapa ini ya, deal ini, co-lead negotiator untuk Renewable Energy Development Corridor di Singapura dengan Kepri, kemudian G20 yang $20 billion ini ya, energi transisi terbesar dalam dunia, sejarah climate financing di dunia ya. Nah, itu yang pasti ada satu prinsip nih yang saya pelajarin, dan ini mungkin dulu kita banyak kayak gitu yang saya pelajarin, dan jadi kita ini sekarang ini sangat ini ya, sangat kuat. Jadi dan ketika kita nggak bisa lagi kita diatur-atur itu, karena dunia udah multipolar, kita negara-negara kita masuk Indonesia udah lebih maju, dan kita tuh kalau mau melakukan ya, kalau kita lihat negara maju itu kita gini, we do what they do, jangan do what they say. Jadi ya itu udah ada sejarahnya. Tahun 98 kita krisis ekonomi, we did what they told us to do. Tahun 98 tuh krisis ekonomi ya, naik suku bunga, wah kita punya V-shape, hancur minus 13% pertumbuhan kita tahun itu, wah V-shape. Tahun 2008, 10 tahun kemudian yang krisis bukan negara berkembang, negara maju yang krisis, dilihat oleh Amerika. Yang mereka lakukan kebalikan dari apa yang mereka suruh kita tahun 98. 2008, cost of capital diturunin gitu ya. Jadi, oke. Jadi sama nih Kak sekarang, Amerika punya namanya IRA, Inflation Reduction Act. Itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat inward looking sebenarnya. Bagaimana menjaring investment ke Amerika? Yang terpukul pertama itu Eropa. Investment di Eropa banyak pergi ke Amerika karena ada itu tadi,
syarat ya gimana biar itu bisa made in USA segala macam, industri segala macam itu dokumen publik, monggo dilihat. Jadi Indonesia gimana? Ya itu tadi kita belajar gitu. We do what they do. Jangan do what they tell us to do. Itu satu. Terus yang kedua, apalagi ininya untuk ke masyarakat itu. Jadi kalau menurut saya itu tadi, eh, karena pemerintah ini Indonesia kan besar ya, banyak segala macam. Kalau saya sih nggak nunggu, kalau saya nih ya, saya nggak nunggu regulasi pemerintah itu dukungan apa apa. Kerjain aja apa yang kita bisa kerjain. Nanti kalau ada nemu tembok, aduh ini baru di race gitu. Jadi jangan jangan nunggu bola, kita jemput bola, dan itu harus jadi prinsip untuk anak-anak muda sekarang ya, baik itu ini ya, baik itu yang mau jadi pengusaha atau apa, harus ada inisiatifnya dari awal, dari kita dulu kita kejar, karena kita nggak bisa menyerahkan ini kita dari nunggu apa yang ada. Nih baru kan nanti kadang tuh baru ketahuan. Kayak saya juga banyak bang nih, pas sudah saya lakuin, kok ini ada ini, kok ini ada itu, wah ini bottleneck ini harus dibenerin ini. Tapi itu nggak akan kejadian kalau saya nggak gerak dulu gitu. Kalau saya cuma nunggu laporan, nggak akan jadi ini gitu. Jadi hal kayak gitu yang memang paradigma berpikir yang harus dipakai semua gitu ya, termasuk baik itu G2G ya, pemerintah Indonesia dengan negara apa namanya, partner, negara sahabat, negara dunia ya, apapun itu. Kemudian termasuk untuk masyarakat juga, untuk apa, mau itu menjadi pengusaha atau akan bisnis segala macam. Nanti ketika udah kita kena tembok, baru tuh di race, di mau apalah bahasanya, diviralkan lah, dinaikkan segala macam, nanti itu bisa diiniin. Jadi itu kalau saya ngelihatnya itu sih ya. Dan untuk masalah status negara itu nggak usah dipikirin. Yang pasti kita tahu itu jadi indikatornya daripada kita sibuk bilang misalkan, oh ini ya, ini harus diganti, negara maju gini 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 gini. Karena itu akan dipakai juga untuk rating. Ya karena perusahaan kan juga ada junk bond. Ini gimana nih kalau dia mau ini ya, investment grade, nggak investment grade untuk nanti cost of capital. Tapi kita nggak usah pikirin. Kalau kita perusahaan, kita pikirin gimana perusahaan kita top line, bottom line-nya bagus, net income-nya sama revenue-nya tinggi gitu. Nah kalau kita negara, gimana biar utang kita itu rendah, apa namanya, sustainable, terus pertumbuhan ekonomi bagus, inequality rendah, kayak gitu. Udah pikir nanti itu by implication aja. Nah kalau paradigma kita berpikir kayak gitu, saya pikir kita bisa ini ya, bisa semakin berpikirnya semakin nggak complicated gitu ya. Baru nanti detail-detailnya, nah itu ya kita masih punya energi nih. Tapi kalau kita di atas udah dibikin complicated, nah nanti pas ke bawahnya udah capek ininya mikirnya gitu. Iya, tapi pada prinsipnya kan masyarakat memang tidak perlu memikirkan tentang regulasi dan kebijakan segala macamnya itu, Pak. Itu adalah tugas negara. Pada intinya bahasa sederhananya masyarakat itu apa sih nih, ada regulasinya apa? Saya lakukan ya kan ya, tadi bergerak gitu kan ya, jemput bola sesuai dengan on the track, jangan sampai out of the track kan gitu ya kan. Tapi kan tidak bisa dinafikan juga ada pengaruh unsur apakah itu politik, dunia dan segala macamnya yang mengakibatkan trust masyarakat terhadap pemerintah. Itu tadi makanya kan sejauh mana sih jaminan gitu kan ya, terutama kalau kita bicara energi, transisi membawa Indonesia menuju bercahaya. Bercahaya di sini kan bisa ibaratnya tadi ketersediaan, kalau tadi kita bicara juga apa ya, biaya industrial untuk pembangunan ekonomi itu tidak gampang. Dan kita tahu juga Indonesia banyak sekali industri-industri gitu kan ya, baik skala besar maupun industri rumah tangga yang mana penggunaan energi listrik itu cukup tinggi ya Pak ya, kan gitu kan ya. Apakah nanti juga itu bisa menopang ya kan, ataupun mengganti dan mengisinya? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Dan apakah juga menjadi pertanyaan dan dilematis di masyarakat ya kan, ibaratnya dari obrolan-obrolan masyarakat. Dan juga apakah nanti karena inovasi itu mahal, apakah pemerintah juga ada dana tuh sampai ke sana tuh gitu kan ya. Ya kan, karena kita kan pengen masyarakat itu ada teknologi tapi dengan harga yang murah dan nyaman digunakan kan gitu ya, benar nggak Pak Khairul? Seperti yang dikatakan oleh ini nih, Ibu Verti Rasmita, dia memberikan testimoni ataupun komentar sebagai orang awam. Kadang saya berpikir ke depan energi fosil akan tidak disarankan karena akan mengganggu, ya mengganggu ekosistem, mengganggu bahkan planet biru tuh ya. Nah, apakah secara teori itu benar adanya nih Pak Khairul?
Mohon ditanggapin juga, tapi lebih kepada ya itu tadi, Tentu, Bu. benar nggak kita ini mampu gitu kan, memenuhi kebutuhan energi di Indonesia gitu kan ya, dengan tidak ada Ben, lagi jembatan listrik ya kan. Terus bayaran KWH-nya tuh cukup mahal ya. Kalau saya berbincang dengan saudara di Jakarta, itu sebulan bisa 1 jutaan gitu kan ya. Dan itu ngos-ngosan, dan kita tidak bisa nafikan tutup mata bahwa masyarakat Indonesia kita tuh mampu 900 kilowatt lah gitu ya, untuk rumahan. Bahkan seperti apa ya, permasalahan mengambil curi-curi listrik dan segala macam itu udah nggak, bukan jadi barang yang disembunyikan. Nah, apakah nanti ini bisa tercover dengan energi transisi ini? Seperti itu, Pak. ya, jadi beberapa waktu lalu ya ada di dalam sebuah grup apa namanya yang concern dengan energi lah. Saya ada di sana. Ada seseorang kemudian mengirim berita. Beritanya ini sangat lucu sekali bahwa Amerika Serikat ya, Amerika ini kan yang betul-betul dengan getol dengan renewable energy gitu. Itu ternyata mengimpor salah satunya adalah low rank batu bara dari Indonesia untuk menyalakan PLTU-nya gitu. Coba, ini Amerika Serikat dan kemudian mau menyalakan batu baranya apa PLTU-nya dengan batu bara yang low rank bukan high rank lagi dari Indonesia. Artinya apa sebenarnya kalau menurut saya memang transisi ini kan betul kata Dr. Edo tadi bukan revolusi. Jadi bukan menggantikan langsung kemudian fossil fuel ini kemudian dengan energi terbarukan semuanya gitu ya. Bagi kita di Indonesia sebenarnya konsep yang paling paling pas itu adalah namanya energy mix atau bauran energi. Jadi kita kaya akan batu bara, kaya akan minyak dan gas gitu ya. Tetapi maksudnya adalah batu bara dan ini tuh tidak bisa juga kemudian langsung di pass out gitu ya. Memang ada trajektori akan kemudian dikurangi gitu ya. Tapi resources yang banyak ini harus kita gunakan juga gitu. Oh ya mungkin ada satu pemahaman ya bahwa memang sebenarnya karbon dioksida CO2 gitu ya sebagai salah satu gas yang menyebabkan greenhouse gases itu sebenarnya itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh hidup kita. Jangan salah ya. CO2 itu butuh digunakan oleh pohon-pohon untuk kemudian melakukan fotosintesis jadi buah, jadi bunga, jadi apa-apa semuanya, jadi tumbuh gitu. Jadi CO2 itu sesuatu yang sangat digunakan, sangat perlu digunakan buat dunia ini, buat keseimbangan ekosistem kita gitu. Cuman masalahnya jangan kelebihan gitu kan, yang dilakukan oleh Mas Edo dan juga teman-teman di PLN dan juga semua yang concern dengan energi ini adalah bagaimana nanti emisi itu tidak melebihi daripada apa yang bisa diserap oleh bumi gitu. Jadi jawabannya Bu, kita tetap akan harus dan juga harus menggunakan gitu ya sumber-sumber energi yang fossil fuelnya berbasis fosil untuk kemudian mensuplai energi kebutuhan energi kita gitu. Nah, cuman nanti dengan perhitungan dan juga perencanaan tentu saja kan ada target emisinya kemudian lebih rendah gitu ya. Makanya ada skenario kemudian mengurangi lah gitu ya dan meningkatkan lebih kepada ini. Tapi pada intinya kalau saya feeling saya ya dan apa namanya rasanya tidak mungkin gitu kita akan menggantikan seluruhnya. Kemudian dengan walaupun memang ini. Nah, terkait dengan target, saya ingin ini quote dari apa namanya Presiden Soekarno ya. Bermimpilah kamu setinggi langit karena kalau kau jatuh maka kau akan berada di atas bintang-bintang gitu. Jadi kalau mau targetnya gitu misalkan tinggi, nggak misalkan tercapai, ya nggak ada masalah. Tapi kita udah maksimal gitu. Gitu. Jadi misalnya contoh misalkan tahun 2025 ini sebenarnya dalam RUEN rencana umum apa energi nasional itu target kita berapa? 23 atau 25%? 23% energi terbarukan. Nah sekarang baru tahun 2023 berapa persen? Saya kurang update. Mungkin 12-13% gitu. Jadi masih jauh sebenarnya gitu. Tapi kita sudah cukup apa namanya progresif lah gitu ya untuk kemudian bisa mencapai target itu gitu. Memang target itu kadang nggak pernah saya lihat itu ya melebihi daripada target gitu. Kalau
kalau dalam hal target energi gitu ya. Tapi ya kita terus berusaha untuk bisa mencapai itu gitu. Nah, saya kira seperti itu sih, Bu Mela. Ya, terima kasih Pak Khairul. Nanti akan ada saya bacakan satu komentar kembali dari Bapak Arya Widiawan dari King Saud University Riyadh. Nah, Pak Edo, barangkali ada yang mau ditambahkan? Uh, Ya, jadi kalau kita lihat ini ya, jadi sebenarnya tantangan Indonesia ini kan utamanya itu salah satunya ya, itu kalau electrification ratio ya, percentage of population. Karena kita tuh ini ya, distribusi demografi secara regional kita juga kurang merata. Ya, imbas dari pembangunan ekonomi puluhan tahun kita tuh memang sangat Jawa sentris. Jadi memang kalau dilihat electrification ratio kita ya, as percentage of population, monggo silakan di Google itu bagus gitu ya. Kita itu ya hampir 100%. Cuman kan ini ya, kita kan memang harus ini harus diversifikasi. Harus diversifikasi dari sisi regional ya, dari sisi regional ke geografikal itu harus di ini kan harus tersebar lah. Kita ada banyak sentra-sentra ekonomi, sentra-sentra industri baru ya yang mana itu ya tadi artinya kita masih energi akses itu harus dikembangkan tapi dari sisi geografi dan dari sisi. Nah, kemudian yang kedua, tadi saya mau ini masalah ini ya, masalah bagaimana sih pemerintah. Kan orang selalu bilang, oh yang paling inovatif itu salah satu contohnya itu Amerika. Amerika ini banyak perusahaan-perusahaan inovasi. Mungkin Bapak Ibu ya pemirsa pendengar itu mungkin akan dicek. Amerika itu nggak punya BUMN. Mau semua, mau Tesla, Microsoft, Apple, ya semua perusahaan-perusahaan inovasi itu semua itu dari ya garage kayak udah bilang ya, dari garasi atau dari kamar asrama. Jadi dan mereka itu tadi dibikin nggak ribet. Karena Amerika ini kan besar ya. Jadi biasanya kalau bagi saya ya, kalau saya ngelihat tuh biasanya ya, kalau kita tuh negaranya kecil, kalau yang diurus itu kecil, kita bisa lebih terkomando. Tetapi kalau kita itu besar macam Amerika, Indonesia, itu biasanya memang harus lebih ada kemungkinan itu government failure-nya itu besar atau coordination failure-nya itu lebih besar ya. Jadi kegagalan koordinasi selanjutnya besar karena besar. Makanya Amerika itu mereka itu membiarkan inovasi itu diserahkan ke swasta. Mereka membangun ekosistemnya. Jadi kalau ditanya bagaimana masyarakat bisa berkontribusi karena kebanyakan masyarakat kan bukan bukan pengusaha besar, saya nggak bisa bikin PLT, ya kan? Ya kan? Karena saya bukan pengusaha besar yang bisa bikin pembangkit listrik gitu kan. Nah, jadi gimana fokusnya kalau masyarakat? Nah, kalau saya jujur satu, SDM. Kalau masyarakat itu. Sehingga SDM kita itu bisa antisipasi untuk sekular tren ke depannya. Itu macam-macam, itu terutama dari sisi teknologi. Ya, teknologi kalau sekarang ini mungkin Pak Dr. Hairul ini pusing kalau kalau ngecekin tugas. Karena apa? Karena udah ada chat GPT dulu. Dia bisa bikin. Saya tinggal nggak masukin aja, cuma bayar berapa masukin. Saya kasih pertanyaan, tolong bikinin ini, seret keluar ya. Kadang-kadang ngawur apa, tapi itu baru sekarang ini. 10 tahun lagi, bayangkan apa yang bisa terjadi. Sama kayak dulu solar, pembangkit listrik. Solar dulu mahal sekali. Orang nggak terpikir ya. Sekarang bisa sebenarnya itu ya tadi nggak ada masalah dari sisi ini ya. Teknologi apa segala macam ya. Bahkan sekarang Tiongkok tuh nguasain 90% supply dari value apa supply chain dari solar PV. Kenapa? Bukan karena teknologinya yang gimana, bukan karena mereka cost kompetitif. Itu aja kalau udah urusannya udah sampai kayak scale economies of scale kalau udah kayak yang PLT solar misalnya. Nanti kedepannya saya rasa ini sama. Jadi kalau ditanya masyarakat seperti apa sih ini kan banyak kan diskusi policy regulasi itu kan udah yang ini ya, yang pemerintah ya terus yang terlibat banyak ya tentu pengusaha-pengusaha dengan modal besar. Kalau menurut saya satu kalau masyarakat ya, dan ini peran peran dari komunitas seperti forum-forum ini ya, event seperti talk show kita ini dari apa namanya dari apa pendidikan gitu ya, akademia itu juga itu tadi sehingga masyarakat itu bisa terbuka bahwa the only thing yang bisa membawa kita ke kejayaan itu adalah human capital, SDM kita. Nah itu jadi kita nggak perlu pusing terlalu banyak, udah pikirannya dari diri kita sendiri sehingga saudara-saudara kita, anak-anak kita bisa berpendidikan yang baik, bisa kompetitif. Nah dari situ kan nanti kan itu kan dari kecil-kecil itu tuh nanti jadi gabung sehingga nanti bisa jadi besar ya, sehingga bisa merubah
Indonesia menjadi ke arah lebih baik. Karena semua ini nggak ada artinya kalau nggak ada yang ngerjain, gampangnya gitu. Kalau kita nggak ada yang bisa ngerjain, percuma semua regulasi, semua apapun investment segala macam, kita cuma jadi penonton. Nah, gimana biar nggak jadi penonton? Ayo semuanya ikutan main. Gimana tuh caranya? Ya sekolah lah yang baik semuanya itu. Wah, itu berarti untuk saya juga nih, ya, sekolah yang baik, insya Allah Pak. Dan membangun Indonesia dari sini. Baik, tidak terasa nih di sana ranah dan rantau obrolan kita malam hari ini semakin hangat, khususnya di Indonesia, apalagi Pak Khairul ya Indonesia Timur yang bedanya 5 jam ya dari Saudi. Kalau di sini masih sore jadi masih melek masih semangat nih. Ya, sebagai closing statement juga nih dari Pak Edo dan juga Pak Khairul, saya ingin memberikan satu sebagai apresiasi terhadap pendengar, walaupun masih ada yang lain ya, tetapi ini dari ya, Pak Arya Widiawan. Eh, Komentarnya beliau adalah, saya melihat transisi energi adalah pisau bermata dua, bisa membawa kebaikan masyarakat atau justru menjeruskan masyarakat Indonesia dalam ketergantungan dengan asing, baik itu modal ataupun teknologi. Ya, kita sepakat itu ya. Dan semoga transisi energi bisa menjadi pintu gerbang bangsa Indonesia menjadi negara yang lebih berdaulat dalam energi menuju Indonesia bercahaya. Bercahaya di sini maju ya. Layaknya sebuah cahaya menerangi dan bermanfaat. 2060 kurang dari 40 tahun dan keberhasilan transisi energi adalah anak kita ya, generasi anak cucu kita yang akan merasakan. Kita yang tugas kita saat ini adalah meletakkan pondasinya. Pertanyaannya, seberapa kuat pondasi yang kita siapkan untuk anak cucu kita merasakan transisi energi ini? Silakan sebagai closing statement dan juga barangkali untuk dijadikan insight, motivasi bagi masyarakat Indonesia, khususnya pendengar Radio Rumah Gadang Minangkabau, Dusun Arana dan Rantau di mana saja mendengarkan. Apa yang ingin Pak Edo dan juga Pak Khairul berikan? Tafadhol. Baik. Tadi dengan Pak siapa? Mohon maaf, Bu. Pak Arya. Pak Arya. Ya, Pak Assalamualaikum Pak Arya. Di King ini juga Kak, di King Saud ya. University Riyadh. Oh iya, beliau apa S3 atau profesor di sana? Researcher, researcher, sepertinya Oh, researcher. researcher. Ya, jadi kalau saya melihat ya Pak Arya, kalau menurut saya itu transisi energi itu bukan sesuatu yang menakutkan. Jadi ini hanya apa ya, label usaha gitu ya, bahwa kita memang ingin mencoba untuk menyediakan energi dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kurang lebih seperti itu sebenarnya. Dan ini arahnya bukan hanya apa namanya di Indonesia saja, memang dunia pun sudah mengarah ke sana gitu. Terkait dengan misalnya, jadi jangan nggak usah khawatir terlalu misalkan di direct oleh asing dan lain sebagainya, tidak. Tetapi sebenarnya manakala kita juga bisa berdikari sendiri, berdiri di atas kaki sendiri gitu ya, untuk menciptakan inovasi-inovasi teknologi, khususnya untuk renewable energy gitu, itu juga bisa dilakukan oleh kita. Cuman kan dalam mengembangkan satu energi terbarukan, kemudian berinvestasi di sana gitu, itu memerlukan dana yang sangat besar. Makanya pembiayaan ini kan sebenarnya banyak gitu ya, bukan hanya dari utang dari luar negeri atau dari hibah, tapi juga bisa dari pembiayaan-pembiayaan lokal juga gitu. Bahkan kalau misalnya skalanya itu, karena sekarang itu sifatnya itu Pak tidak berpikir membuat sesuatu itu menjadi besar Pak. Kalau berbicara masalah pembangkit tenaga listrik, itu lebih kepada sekarang ini sifatnya itu desentralisasi. Desentralisasi itu adalah upayanya itu misalkan di suatu tempat tertentu dia bisa potensinya apa, nah kemudian bisa dibangkitkan di sana gitu. Nah dengan misalnya apakah itu off grid ataupun on grid gitu ya. Nah kalau yang on grid, kalau apa namanya bisa terhubung dengan PLN itu dia bisa bisa masuk ke dalamnya gitu. Cuman tadi salah satu yang menjadi kendala kalau menurut saya adalah bagian masalah regulasi yang dijelaskan oleh Dr. Edo juga tadi, bahwa tidak serta-merta kita bisa kemudian menjual listriknya kepada masyarakat umum kalau apalagi kita tidak memiliki wilayah usaha sendiri.
Nah, untuk mencari wilayah usaha sendiri itu, waduh, regulasinya sangat menjelimet dan tidak mungkin mudah begitu saja kita bisa menggunakannya gitu. Jadi tidak perlu takut yang berlebihan. Menurut saya sama seperti halnya kalau kita kemarin ada satu polemik ya antara misalnya salah satu provider apa namanya taksi gitu dengan salah satu ya ojek online gitu ya. Nah, akhirnya mereka itu kemudian nggak bisa dilawan tuh ada demo segala macam. Tapi kemudian yang jadi adalah justru mereka jadi bergabung bersatu dan kemudian mereka dapat value dari sana. Jadi maksudnya adalah dalam menghadapi transisi energi ini kita tidak bisa melawannya, tapi kita ya harus masuk di dalamnya, kemudian kita melakukan hal-hal sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kami di perguruan tinggi tentu saja harus menyiapkan SDM-SDM yang kompeten di bidangnya, yang kemudian ketika dia lulus, dia bisa berkontribusi di industri, di pemerintahan, dimanapun di bidang energi terbarukan, katakanlah seperti itu, ataupun energi secara umum. Sehingga menurut saya peranan dari masing-masing lini gitu, dari pemerintahan, Mas Edo di pemerintahan, mungkin kemudian ada industrinya, itu bisa saling support gitu. Jadi saya pikir itu transisi energi itu sebenarnya adalah keniscayaan, artinya kita pun sekarang sudah masuk ke sana gitu, karena teknologi itu semakin efisiensi semakin tinggi, harganya juga semakin murah, sehingga visibility daripada penerapan teknologi itu menjadi lebih visible gitu untuk kemudian bisa diaplikasikan. Saya kira itu closing statement dari saya. Mungkin Mas Edo silakan bisa menambahkan atau Ya, terima kasih, Khairul. Kalau saya ya sama ya. Jadi jangan takut dengan energi transisi dan itu bukan end game ya. Karena itu bukan sesuatu yang harus kita, oh saya harus melakukan ini. Jadi sesuatu yang kita melakukan terpaksa itu pasti nggak bagus hasilnya. Tapi kenapa kita melakukan energi transisi? Karena itu tadi keniscayaan. Ini adalah secular trend. Karena tadi tuh kalau kalau tadi Bapak Ibu sekalian ya, saudara-saudara mengikuti dari awal kan itu yang pertama disampaikan oleh Bu Mela itu ada grafik itu. Ini bukan sesuatu yang baru. 100 tahun yang lalu sudah ada juga transisi-transisi. Kebetulan saja sekarang karena kemajuan teknologi dan adanya krisis iklim, sekarang transisi energi kemana? Dari yang fosil fuel sekarang kita menuju yang terbarukan. Nah, Indonesia kita harus bersiap-siap untuk itu. Caranya bagaimana ya tadi? Pertama harus open mindset-nya. Sehingga kita bisa, yang kedua, mau belajar. Sehingga apa? Sehingga kita tidak jadi penonton. Karena kalau kita tidak bersiap-siap dari sekarang, sementara ini adalah sebuah keniscayaan di tingkat bukan hanya regional, tapi satu dunia. Orang akan berlomba-lomba menuju ke situ. Ya, kita harus memastikan kita ada di barisan terdepan di situ. Nah, kalau kita ketakutan yang berlebihan, kita tidak akan bergerak, tidak akan maju. Jadi ini adalah tantangan yang harus kita ambil, tetapi ini bukan akhir dari tujuan perjalanan. Energi transisi itu cuma medium, itu cuma tool, itu bukan end game, bukan tujuan akhir kita. Ya kesejahteraan, pembangunan ekonomi ya, yang berkeadilan bagi masyarakat ya itu yang harus jadi tujuan kita. Tapi kalau kita nggak mengikuti ini, kita mungkin kalah lomba, sehingga nanti kita jadi penonton. Jadi kalau kita punya pola pikir seperti itu, kita tidak takut terhadap tantangan, kita jabanin, kita terima, tapi kita persiapin baik-baik sehingga kita nggak kalah. Nah, jadi caranya bagaimana ya tadi dilakukan sesuai dengan profesi kita masing-masing, ya baik itu dari sisi pemerintahan apa ya, tapi terutama saya satu, SDM itu nomor satu ya dari sisi dan bangun ekosistem. Dan ini ekosistem ini memang ya butuh orang-orang baik, semakin banyak orang-orang baik yang ada di setiap lini, nggak cuma pemerintahan, akademia, bisnis, ya, pendidikan, apa namanya, civil society, apapun itu namanya. Kita orang-orang yang punya niat baik di situ dan mau melakukan inisiasi, berani melakukan perubahan dan itu jemput bola ya, tidak nunggu bola. Nanti ketemu tembok ya kita cari gimana solusinya. Kenapa? Karena saya yakin ke depannya ini nanti akan ada convergence. Tadi Pak Dr. Hairul kan ada cerita ya tentang transportasi online dengan profesional. Ujung-ujungnya ada convergence juga di situ. Ini yakin juga akan sama nanti arahnya gitu. Cuman tadi
kita mau jadi penonton atau kita mau ikutan main dan menang. Kalau saya, ayo Indonesia kita ikutan main, kita siapin sebaik mungkin dan kita jadi salah satu barisan depan pemenangnya. Dan sangat penting karena ini mumpung banyak pesertanya ya, 10-20 tahun lagi itu race ini ya, lomba ini butuh sekali sumber daya manusia Indonesia, dan itu kita bisa mulai dari diri kita sendiri dan lakukan semaksimal mungkin berbuat baik ke ini ya di lingkungan kita, good faith, plan well dan execute properly sehingga kita bisa menang lah di Indonesia, bisa jadi top. Tapi yang kita sih bukan sesuatu yang ini kan ya, sesuatu yang harus ditakutkan secara berlebihan, dan pasti kita harus menjaga independensi energi kita. Tapi itu tadi, kalau kita nggak persiapan pun ya kita udah tetap aja kita kayak sekarang gitu ya, kita nanti juga akan jadi penonton juga. Kenapa? Karena nanti akan susah kita kompetitif ke depannya, nggak bisa melawan secular trend itu. Ketika semua orang maunya barang yang lebih bersih, lebih lokal, berkomi, kita masih ngotot kan. Ini kontrak kan, itu kan adalah kita jual beli, itu kan akad bersepakat. Kalau tiba orang nggak mau barang kita karena barang kita lebih kotor daripada yang lain, kan kita kalah. Nah, jadi hal kayak gini yang harus pola pikir kita diganti seperti itu, sehingga insya Allah kita bisa lebih ini ya, bisa lebih siap dan kita bisa sukses ininya menjalani ini. Sekali lagi yang kita itu hanya tool, medium, bukan end game kita. Semoga dengan acara seperti ini, terima kasih sekali, sehingga saya berharap ke depannya ya, terutama yang saudara-saudara kita yang lebih muda itu bisa beneran fokus untuk ini ya, memperbaiki jadi human capital kita lebih kompetitif ke depannya dan menjadi ya ini ya jawara-jawara di bidang masing-masing biar Indonesia bisa lebih baik ke depannya. Demikian, terima kasih para pemirsa pendengar sekalian. Ya, terima kasih Pak Edo, dan satu hal juga kita harus realistis ya, melihat Indonesia dengan segala kemampuannya, itu yang terpenting. Dan Dusun Ranah dan Rantau, itu tadi obrolan kita mau tahu tak eksklusif, eksklusif ya bersama narasumber kita, ada Pak Edo Mahendra, Doktor of Philosophy, dan juga Pak Khairul Hudaya PhD, tentang energi transisi menuju Indonesia bercahaya. Meskipun ya banyak lagi hal-hal yang sebenarnya perlu digali ya kan, kalau melihat Indonesia secara lebih luas lagi dan betapa betapa apa ya pluralnya Indonesia itu. Tetapi saya yakin dari obrolan ini banyak hal-hal yang bisa kita petik Dusun Ranah dan Rantau. Paling tidak tadi itu ya, kita mendapatkan informasi langsung dari para pakar-pakarnya, baik dari kementerian ya kan ya, yang saat ini Pak Edo kelola ya. Ini beliau ini seorang apa ya, kepala sekretariat ya Pak ya, di sekretariatan di GETP ya kalau nggak salah tadi ya. Dan juga ada rektor dari Sumbawa University of Technology. Terima kasih Dusun Ranah dan Rantau yang sudah menyimak baik melalui YouTube channel kami dan juga melalui radio streaming. Mohon maaf tidak semua bisa saya bacakan komentar ataupun pertanyaannya. Dan insya Allah mau tahu tak eksklusif akan hadir dengan narasumber-narasumber yang memang bidangnya ya untuk membahas masalah-masalah yang ada di ranah maupun di rantau. Dan terima kasih untuk Pak Edo Mahendra, Pak Khairul Hudaya. Selamat beristirahat dan sukses selalu. Mudah-mudahan bisa kita undang kembali ya di radio Rumah Gadang Minangkabau untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Akhir kata, Mela dari Riyadh, Saudi Arabia. Undur diri, terima kasih untuk semua pendengar, dan khususnya untuk teknikal kita, Uda Asbi yang ada di Surabaya, dan juga leader kita, Pak Uda Aditya yang ada di Bandung. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Mari kita bersama-sama membangun negeri. Mulai dari sekarang, mulai dari diri kita, dan mulai dari yang terkecil. Radio Rumah Gadang Minangkabau, radionya Dusun Ranah dan Rantau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.